Selama kepada tuan rumah Chen King karena telah mengaktifkan sistem hegemoni, sistem atau mendominasi sistem. Namanya sangat mendominasi. Itu membuat saya berada di masa sulit di samping mendominasi dunia. Sistem ini berkomitmen untuk bantu tuan rumah bangkit dari bawah, berburu untuk menghasilkan uang. Orang kaya ada di samping, rekrut tentara dan kuda sampai dia mendominasi dunia. Terdeteksi bahwa Inang sakit parah. Hadiah khusus untuk pemula. Kekuatan untuk menghilangkan semua penyakit tidak terbatas. Perasaan lemah hilang. Saya merasa seperti saya bisa membunuh seekor sapi sekarang. Bing memicu tugas. Memecahkan makanan dan pakaian. Dapatkan makanan yang cukup dalam waktu 24 jam. Pencarian menghadiahkan 2 jebakan. 1 gambar desain jebakan. Aktifkan juga penyimpanan sistem. Simpan barang apapun. Ruang sistem adalah keterampilan sihir. Tuan. Anda adalah tuannya, bangun. Kamu jatuh ke air untuk menyelamatkanku. Bagaimana jika kamu mati? Apa yang akan aku lakukan? Anda tidak ingin mati. Tuan. Tuan. Di mana ini? Siapa Anda? Anda baik-baik saja dengan tuannya. Saya. Anda melambat. Saya menyeberang. Ada juga istri baru. Saya biasa menyelamatkan wanita ini. Tidak sengaja jatuh ke air. Dia benar-benar berjanji pada dirinya sendiri. Saya ingin terburu-buru menyelamatkan saya. Sungguh wanita yang aneh. Anda lapar. Aku akan memberimu sesuatu untuk dimakan. Tapi saya melewatinya. Hanya keluarga miskin. Hanya ada beberapa rumah jerami bobrok di rumah. Saya masih sakit parah. Dengan seorang gadis cantik. Di masa-masa sulit di zaman kuno ini. Bagaimana Anda bisa bertahan hidup? Langit runtuh. Selama kepada tuan rumah Chen King karena telah mengaktifkan sistem hegemoni. Sistem. Atau mendominasi sistem. Namanya sangat mendominasi. Itu untuk membuat saya berada di masa sulit di zaman kuno. Mendominasi dunia. Sistem ini berkomitmen untuk bantu tuan rumah bangkit dari bawah. Berburu untuk menghasilkan uang. Orang kaya ada di samping. Rekrut tentara dan beli kuda. Sampai dia mendominasi dunia. Terdeteksi bahwa Inang sakit parah. Hadiah khusus untuk pemula. Kekuatan untuk menghilangkan semua penyakit tidak terbatas. Perasaan lemah hilang. Saya merasa seperti saya bisa membunuh seekor sapi sekarang. Ding memicu tugas. Dapatkan makanan yang cukup dalam waktu 24 jam. Pencarian menghadiahkan 2 jebakan. 1 gambar desain jebakan. Aktifkan juga penyimpanan sistem. Simpan barang apapun. Ruang sistem adalah keterampilan sihir. Tuan. Tuan. Ini adalah pasta sayuran liar yang saya masak. Makan selagi panas. Tuan. Saya tidak. Saya bisa menikahi istri yang begitu berbudi luhur. Wanita itu akan datang. Anda makan dulu. Tuan. Tubuh Anda pas, jadi Anda harus makan. Tugas pertama yang dirilis oleh sistem adalah untuk mendapatkan makanan yang cukup. Saya sangat kuat sekarang. Baik itu berburu atau memetik buah-buahan liar dapat menyelesaikan tugas ini. Tidak perlu makan satu-satunya ransum yang tersisa di rumah. Jangan khawatir, Nyonya. Saya di sini. Keluarga kami. Tidak akan ada kekurangan makanan di masa depan. Tuan. Ketika ibu saya masih ada. Mahar yang tersisa untukku. Anda pergi ke kota untuk dibodohi. Ini adalah satu-satunya gelang mahar. Saya menyelamatkan hidupnya. Dia tidak pernah meninggalkanku seperti ini. Ini benar-benar terpuji. Nyonya. Jangan khawatir. Saya masih tidak perlu menjadi pemuda. Bertahan hidup dengan mahar Anda. Area ini. Burung pegar sering muncul. Saya sangat kuat sekarang. Kecepatannya juga telah diperkuat oleh sistem. Ambil game dan kembali. Saya mengertinya. Seperti yang diharapkan dari sistem, membuat saya begitu cepat. Bobot yang begitu besar. Cukup bagi saya dan istri saya untuk makan 2 kali. Host terdeteksi. Berhasil menangkap kelinci liar. Hadiahkan ruang sistem host untuk 1. 2 jebakan. Ruang manusia yang ada. Gambar desain jebakan. Itu telah dicatat dalam ingatan penduduk. Ada jebakan. Akan jauh lebih nyaman untuk berburu di masa depan. Nyonya, saya kembali. Tuan. Anda benar-benar menangkap permainan. Kapan kamu akan pergi berburu? Ketika saya masih kecil, saya belajar beberapa dari para pemburu di desa. Apa itu kelinci belaka? Aku akan memberimu babi hutan besok. Anda akan menjadi seorang pria di masa depan. Itu tidak akan membuat Anda lapar. Ding memicu tugas. Gunakan jebakan untuk berburu babi hutan. Pencarian menghadiahkan panah. Dan gambar desain busur. Saya percaya pada Anda. Anda lapar. Kepala desa baru saja melegakan keluarga kami. Beberapa ransum. Aku akan membawakannya kepadamu untuk dimakan. Ini adalah jebakan hadiah sistem. Itu tidak terlihat istimewa. Ayo. Hei, tuannya. Apa ini? Saya mendengar. Baru-baru ini, babi hutan turun gunung untuk merusak tanaman. Saya akan menemukan cara untuk menangkapnya. Anda tidak hanya bisa makan, itu juga dapat dijual ke toko daging di kota. Tuan. Anda benar-benar berencana untuk berburu babi hutan. Benda itu adalah 5 atau 6 orang dewasa. Tidak bisa menangkapnya. Lihatlah jebakan ini. Saya secara khusus menelitinya. Berburu babi hutan. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Oke. Tuan. Kamu menyelamatkan hidupku. Jika sesuatu terjadi pada Anda, aku juga akan dimakamkan bersamamu. Anda harus berhati-hati. Area aktivitas babi hutan telah ditandai. Perkiraan tingkat keberhasilan 99%. Disarankan untuk berada di sekitar perangkap. Berbaring kamuflase gugur. Peningkatan probabilitas pemicu.
Sistem mengatakan tingkat keberhasilannya adalah 99%. Tunggu saja di sini. Anda pasti akan bisa menangkap babi hutan. Selamat kepada tuan rumah karena telah menerima hadiah. Satu panah. Disimpan ke ruang sistem. Dapat dikeluarkan kapan saja. Gambar desain busur dan panah. Dimuat ke dalam memori host. Bagian yang tidak dapat dibuat dengan tangan. Sistem telah selesai secara otomatis. Disimpan ke ruang sistem. Dapat dikeluarkan kapan saja. Meskipun berburu bukanlah solusi jangka panjang. Tetapi itu juga dapat meringankan urgensi saat ini. Chen King. Tuan. Tuan. Chen King. Chen King. Tuan. Saya di sini. Tuan. Kamu membuatku takut sampai mati. Chen King, otakmu adalah membaca itu bodoh. Kudengar kamu pergi ke pegunungan untuk berburu babi hutan. Mengejutkan saya. Oh, ada baiknya jika orang baik-baik saja. Cepat kembali ke desa. Saya makan setengah dari makanan. Buang mangkuk dan datanglah. Tapi, saya benar-benar berburu babi hutan. Itu bisa merepotkan semua orang. Bantu aku menyeret babi hutan. Ini Anda. Saya juga berburu babi hutan. Saya pikir Anda takut. Mari kita bicara omong kosong dengan mata terbuka di sini. Jika Anda bisa berburu babi hutan, aku, Zhao Jian, akan berlutut dan bersujud padamu. Zhao Jian ini, itu adalah yang menganggur di desa. Dalam ingatan saya, dia selalu mendambakan istri saya. Tapi hari wanita itu jatuh ke dalam air. Tapi dia berlari sendirian. Babi hutan ada di sana. Pergi dan lihat. Hai. Itu saja. Ini benar-benar babi hutan. Apa yang sebenarnya dia tangkap babi hutan? Chen King, bagaimana Anda melakukan ini? Membunuh babi hutan tidak harus mengandalkan kekerasan. Itu juga tergantung pada kekuatan otak. Seseorang tanpa otak tidak bisa membunuh babi hutan. Itu disebut jebakan. Saya menghususkan diri dalam menangkap babi hutan. Di masa depan, semua orang, jika Anda perlu menggunakan jebakan ini, ya, datang saja kepada saya untuk mendapatkannya. Kecuali Zhao Jian, saya akan meminjamnya. UPS. Kamu sangat sopan Chen King. Mari kita bantu dulu. Bawa babi hutan kembali. Datang dan bawa kembali ke desa. Chen King. Anda menunggu saya. Babi hutan ini, itu dikirimkan kepada Anda. Lalu mari kita kembali dulu. Terima kasih kepada kepala desa dan seluruh warga desa. Oh, Paman Yonggu, Anda lihat. Ini disebut busur dan panah. Jika bisa diproduksi secara massal, bahkan jika ada terlalu banyak babi hutan, juga bisa dibunuh. Bagus. Saya masih takut dengan jebakan binatang buas. Tidak mampu menangani kawanan babi hutan. Dengan panah ini, tidak perlu khawatir lagi. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama penduduk desa. Belum terlambat. Saya akan kembali dulu. Oke, bagaimana saya bisa mendominasi dunia sendirian? Memberikan panah ini. Saya bisa mulai dengan desa. Kembangkan kekuatan Anda sendiri. Tuan. Tempat tidur sudah siap, masuk dan tidur. Tuan, malam ini, Anda pergi tidur. Sebelum menyeberang, saya bahkan belum menyentuh tangan seorang wanita. Terlebih lagi, wanita seperti bunga. Tapi, saya bukan Chen King asli. Hei, tuannya. Anda. Apakah Anda ingin menceraikan saya? Mengapa wanita itu mengatakan hal seperti itu? Jadi bagaimana dengan Anda? Begitu lama. Tak satu pun dari mereka ada di kebun saya. Baginya juga istri saya. Karena mereka sudah menikah. Jika Anda meremehkannya, saya terlalu sok. Bahwa, ayo tidur dan istirahat. Jual sayuran hijau. Saya tidak menyangka babi hutan ini bisa menjual 5 tael perak. Jika orang-orang di desa adalah Anda bisa menangkap babi hutan, tidak hanya di masa depan. Jangan takut babi hutan yang datang untuk merusak tanaman kita. Setiap rumah tangga baik-baik saja. Hasilkan lebih banyak. Host terdeteksi. Capai tujuan fase pertama. Memecahkan makanan dan pakaian. Kemajuan dominasi saat ini 20%. Tahap kedua bertujuan untuk menjadi kaya. Penuhi persyaratan untuk menjadi orang terkaya di Yunsen. Paman Yonggu. Saya sudah membuat panah. Mari kita coba ketika kita kembali ke desa. Dengan busur dan panah ini, saya tidak lagi takut babi hutan ini akan merusak tanaman. Keponakan Chen Qingxian. Terima kasih. Minum. Anggur yang enak. Keponakan Chen King. Zhao Jian yang mengganggu istrimu. Anda harus berhati-hati. Dia takut dia akan cemburu padamu berburu babi hutan. Ini akan buruk bagi Anda. Saya menuliskannya. Saya telah sakit selama beberapa hari terakhir. Itu juga berkat kepedulian penduduk desa. Sekarang ada uang. Aku akan mentraktirmu makan. Ini tidak dapat diterima. Anda baru saja menikah. Tinggal di rumah membutuhkan uang. Ya, keponakan Chen King. Menurut aturan kami di sini, pengantin wanita harus pulang selama 3 hari setelah menikah. Menantu perempuan Anda telah pergi selama 4 hari. Anda harus menggunakan perak ini. Beli beberapa kain camilan. Temani istri Anda pulang untuk melihat-lihat. Paman Yonggu penuh dengan Paman Chang. Uang ini khusus untuk Anda makan. Jangan khawatir tentang uang yang Anda kembalikan ke pintu. Desa memiliki busur dan panah yang saya berikan. Di masa depan, semua orang masih akan memilikiku. Chen King. Tidak akan ada kekurangan uang. Dikatakan dengan baik. Baik untuk keponakan saya. Ayo minum. Nyonya, saya kembali. Tuan. Mengapa Anda membeli begitu banyak barang? Guas pemerah pipi ini untuk Anda berdandan. Dan kain bunga ini, buat pakaian untuk Anda. Tuan. Saya masih memiliki beberapa pakaian lama untuk dipakai. Untuk apa Anda membeli begitu banyak kain bunga? Blokir untuk Anda dan untuk saudara ipar Anda. Kami akan kembali lusa. Anda tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Tuan dapat mengikuti Anda. Ini benar-benar berkah bagi hidup saya.
Ngomong-ngomong, saya akan pergi ke rumah kepala desa. Pergi dan diskusikan hal tentang membuat busur dan panah. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu di rumah. Mengapa tuannya belum kembali? Siapa yang ada di luar sana? Apakah Anda kembali? Wanita muda. Ini aku Zhao Jian. Hahaha. Jangan main-main, jangan main-main. Suamiku akan segera kembali. Berteriak beberapa kali lagi, tuanku. Keluar dari sini. Bukankah Chen King baru saja melompat ke sungai untuk menyelamatkanmu? Anda harus menikahinya. Anak ini belum meminjamkan saya jebakan. Zhao Jian tidak bisa menelan nafas ini. Putri duyung kecil. Aku hanya bisa mendapatkan darimu nafas ini keluar. Hei, hei. Ah, bantu. Bantu saya. Tuan. Ah, bantu. Tuan. Jangan takut padaku, Nyonya. HMPH, Anda di sini. Apa yang bisa saya lakukan? Ah, busur silang. Chen King, jangan main-main, kamu. Ah. Bantu saya. Bunuh seseorang. Bantu saya. Chen King sudah cukup. Chen King sudah cukup. Jangan membuat keributan. Paman Yonggu. Seorang pria lahir di antara langit dan bumi. Jika Anda bahkan memiliki wanita sendiri, itu tidak dapat dilindungi. Apa itu seseorang? Oh Zhao Jian. Anda benar-benar melakukan sesuatu yang salah kali ini. Ah, ya, maaf. Itu pikiran hantu saya. Saya melakukan sesuatu yang salah. Silahkan. Perlakukan aku seperti kentut. Tolong lepaskan saya. Tangan mana? Sentuh dia. Jangan katakan itu. Kemudian aku akan mengambil semua jari-jarimu. Semua dipotong. Yang ini. Keluar. Chen King, tunggu aku. Saya tidak ingin lapor pihak berwenang. Saya tidak memiliki nama keluarga Zhao. Anda baik-baik saja dengan tuannya. Chen King, jangan khawatir. Zhao Jian menyalahkan dirinya sendiri. Aku melihatnya bertanya ke rumahmu dengan mataku sendiri. Menindas Xia Orong. Pada saat itu, saya akan pergi ke penguasa kabupaten. Saya bersaksi bagi Anda. Saya juga bisa bersaksi. Dia ditimbulkan sendiri. Binatang buas. Paman Yonggu adalah saudara ipar dari keluarga Liu. Terima kasih untuk hari ini. Jika bukan karena Anda, saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Rawat istri Anda dengan baik. Mari kita kembali dulu. Tuan. Nyonya, Anda ketakutan. Hei, kakak laki-laki tertua dari Yamen ada di sana. Hei, itu dia Chen King. Dia tidak hanya memotongku. Dia juga membunuh orang dengan niat yang disengaja. Anda, tangkap dia dengan cepat. Hukumkan dia untuk dieksekusi setelah musim gugur. Chen King, seseorang menggugatmu karena cedera yang disengaja. Niat untuk membunuh. Ikutlah denganku kembali ke kantor kabupaten. Diinterogasi. Ding memicu tugas. Buktikan bahwa Anda tidak bersalah. Hadiah misi. Ada toko di pusat kota Yunsen. Hei, kakak laki-laki. Jangan dengarkan omong kosong Zhao Jian. Wanita itu bersaksi. Malam itu, Zhao Jianlah yang pertama kali memasuki rumah Chen King. Ingin menggertak menantu perempuannya. Chen King menyakitinya. Zhao Jian adalah orang pertama yang mengeluh tentang orang jahat. Saudara Su. Ajak saudara-saudaramu berlari. Terima kasih atas kerja keras Anda. Sedikit kehati-hatian tidak menghormati. Anda meminumnya untuk membeli anggur untuk diminum untuk menghilangkan kelelahan. Masalah Zhao Jian. Ini adalah kesalahpahaman total. Oh tidak. Saudara Su. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia menyuap Anda. Chen King. Anda juga memiliki hari ini. Saya juga ingin menyuap para pejabat dengan uang. Diam. Anda bertanya tentang rumah di malam hari. Menindas wanita. Masih ada wajah untuk dikeluhkan. Pengunjung. Tangkap Zhao Jian untukku. Dibawa kembali ke kantor kabupaten untuk diinterogasi. Selesaikan misi. Dia membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Selamat kepada tuan rumah karena telah menerima hadiah. Ada toko di pusat kota Yunsen. Sekarang ada toko-toko. Tapi apa yang dijualnya? Iya. Tidak ada sabun di dunia ini. Anda bisa menjual sabun. Anda pasti akan bisa menghasilkan banyak uang. Hai, kakak ipar dari keluarga Liu. Hai, kakak ipar dari keluarga Liu. Terima kasih barusan. Bantu saya membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Aku akan memberimu sebatang sabun dalam beberapa hari. Ketika saatnya tiba, Anda mencuci pakaian. Tidak perlu mengalahkan begitu keras. Sabun apa? Sabun. Kenakan saja di pakaianmu. Sentuhan yang begitu lembut. Pakaian yang dicuci tidak hanya bersih. Dan ada juga wewangian. Dan hal baik semacam ini. Hari ini saya ingin kembali dengan istri saya. Tunggu beberapa hari setelah saya menyelesaikannya. Kirimkan kepada Anda. Anda mencobanya. Anda akan tahu apakah itu baik atau tidak. Tuan. Kembali hari ini. Kami membawa kembali beberapa bihun. Dan selembar kain. Tapi ibu dan kakak ipar saya sangat bahagia. Tarik saya lurus. Puji Anda karena menjadi paman yang baik. Tunggu uang besar yang kita hasilkan di masa depan. Anda kembali ke pintu dan membawakan Anda sesuatu yang lebih baik. Ngomong-ngomong, Nyonya, ketika kami datang. Dilewati oleh hutan polong sabun. Ini tidak akan segera datang. Hutan polong sabun. Anda melihat tuannya. Bagian depan adalah. Cepat. Pergi. Mari kita pilih beberapa dan ambil kembali. Tuan. Anda. Untuk apa Anda menginginkan ini? Saya berada di buku kuno ini. Belajar cara membuat sabun dari polong sabun.
Saya ingin pergi ke kota dan menjual sabun, dan menghasilkan uang. Ajak istri Anda untuk menjalani kehidupan yang baik. Meskipun POD sabun macam apa yang Anda katakan ini? Saya tidak mengerti, tapi tidak apa-apa. Saya percaya pada Anda. Kakak ipar Liu. Aku baru saja pergi ke rumahmu untuk menemukanmu. Melihat bahwa Anda tidak ada di rumah, saya kira Anda sedang mencuci pakaian di sini. Di masa depan, Anda tidak membutuhkannya untuk mencuci pakaian. Tidak ada pria di keluarga saya. Anda tidak akan membiarkan saya menggunakan palu ini. Lalu apa yang Anda minta untuk saya gunakan? Itu pasti sabun. Mencuci dengan cepat dan bersih. Dan pakaian yang dicuci. Dan aromanya. Apa gunanya benda ini? Membuatnya. Gosokkan pada pakaian Anda. Hai. Kamu hooligan. Anda mengembalikan sakurut saya. Saya mengajari Anda cara menggunakan sabun. Lihat bersihnya. Baunya benar-benar. Saudara Chen, sabunmu sangat enak. Jika bisa dijual, ini bernilai banyak uang. Saya berencana menjual sabun di kota. Namun, produksi massal membutuhkan tempat. Tempatnya ada di rumah saya. Halaman saya besar. Saya dapat menemukan beberapa lagi. Seorang wanita dengan tangan dan kaki yang cepat datang dan bantu. Oke. Maka saya menganggap Anda sebagai mitra. Anda meninggalkan tempat. Saya akan memberi Anda keuntungan 10%. Uang untuk merekrut pekerja perempuan di masa depan. Saya membayar mereka setiap bulan. Oke. Saya akan merekrut orang. Bulan besar. Nanti. Letakkan sabun palu. Saat menuangkan ke dalam cetakan, Anda harus ingat untuk jujur. Jika tidak, setelah sabun terbentuk, mudah berantakan. Jangan khawatir, Kakak ipar Liu. Saya akan melakukannya dengan hati-hati. Ngomong-ngomong, Kakak ipar, sabun ini berbau harum. Bisakah saya mengambilnya kembali di malam hari? Saya mengalami ruam merah di kaki saya selama 2 hari terakhir. Itu tidak bisa dicuci. Saya ingin mencoba tabung sabun ini tidak berfungsi. Ini. Kedengarannya seperti bulan besar di kaki. Seharusnya ruam biasa. Cuci saja dengan sabun. Iya. Sabun. Kecuali sabun untuk mencuci pakaian. Ini juga dapat digunakan sebagai sabun dengan efek lain. Hasilkan lebih banyak uang. Dengan cara ini, dalam jumlah besar di desa, ada juga uang untuk membuat busur dan busur. Sudah lama sejak saya menyelesaikan tugas dominasi. Satu langkah lagi. Bulan besar. Sabun ini tidak bisa digunakan untuk mencuci kulit. Konsentrasi saponine di dalamnya tinggi. Ini mengiritasi kulit. Anda ide merah. Ini hanya akan menjadi lebih buruk jika Anda menggunakannya. Tidak dapat mencuci kulit. Tapi saya telah berada di sini selama beberapa hari. Ide merah belum bisa turun. Hanya ingin mencoba. Bisakah sabun ini membantu? Jangan khawatir tentang bulan besar. Kamu saudara Chen King tahu banyak. Mungkin dia punya cara. Ding, memicu tugas. Bantu Dayu menghilangkan titik-titik merah dari tubuhnya. Hadiah misi, formula sabun untuk berbagai efek. Dan peta pengambilan bahan baku. Bulan besar, Anda ide merah. Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Apakah ruam ini sangat gatal? Terutama di malam hari. Gatal di malam hari. Saya tidak bisa tidur sama sekali. Tidak baik menggosok herbal. Ini bukan masalah besar sama sekali. Hanya saja bak mandi tidak bersih. Keringat dan debu. Itu tersumbat di pori-pori. Ruam umum yang keluar dari pengap. Saya bisa melakukannya untuk Anda. Sabun khusus untuk mandi. Untuk Anda, ini pasti berhasil. Sungguh, itu bagus. Rasa gatal ini membuatku merasa tidak nyaman. Tentu saja itu benar. Tunggu hingga selesai. Cobalah Dayue terlebih dahulu. Bulan besar, Anda mencoba sabun ini. Basah dengan air hangat. Oleskan ke kulit. Setelah dicuci, kemudian cuci dan keringkan dengan air. Luar biasa, Chen Qingge. Saya merasa gatal setelah mencuci. Langkah selanjutnya lebih ringan. Selain itu, kulitnya licin saat disentuh. Selesaikan pencarian untuk menyembuhkan bulan besar. Selamat kepada tuan rumah karena telah menerima hadiah. Berbagai formula sabun fungsional. Disimpan ke ruang sistem. Dapat dikeluarkan kapan saja. Peta pengambilan bahan baku. Dimuat ke dalam memori host. Sabun kami. Itu bisa dibuat menjadi banyak jenis. Misalnya, yang ini digunakan oleh Hotsuki. Saya menambahkan pepaya. Itu bisa menghaluskan kulit setelah dicuci. Anda juga dapat menambahkan Hishowu untuk mencuci rambut Anda. Setelah dicuci, rambutnya hitam dan berkilau. Atau Chen King punya ide. Dengan cara ini, kami tidak hanya memiliki sabun cuci. Ada juga sabun untuk mencuci rambut dan mandi. Bisnis pasti akan lebih makmur di masa depan. Setelah batch sabun kami siap. Toko sabun kami. Itu bisa dibuka secara resmi. Anda pasti akan menghasilkan banyak uang saat itu. Toko baru dibuka. Jangan lewatkan saat Anda lewat. Semua orang masuk dan memilih. Datang dan temui saya. Sabun ini sangat harum. Berapa sepotong? Saya akan membeli 2 potong. Kakak laki-laki ini memiliki penglihatan yang baik. Bagian ini di tangan Anda. Ini sabun pepaya kami. Pemilihannya adalah pepaya Lingnan matang di musim. Aromanya bisa bertahan sepanjang hari. Kakak, lihat ini. Ini adalah sabun Hishowu kami.
Ini menggunakan akar berusia 5 tahun. Saat mendidih, saya menambahkan biji wijen hitam dan minyak kenari. Menutrisi rambut adalah yang paling efektif. Toko baru dibuka hari ini. Beli 2 potong dan dapatkan diskon 5 sen. Jika Anda memberikannya kepada ibu dan istri Anda, bawa sepotong masing-masing. Efeknya berbeda. Terjangkau dan intim. Mereka kuasi dijamin bahwa Anda akan menyakiti orang. Saya ingin 3 sabun Hishou. Rambut ibuku menjadi abu-abu lebih awal. Saya mendengar bahwa sabun ini mencuci rambut Anda. Itu bisa menggelapkan rambut. Saya akan membeli beberapa potong lagi untuk dia coba. Atau kesalehan berbakti Anda menyentuh surga. Toko baru dibuka hari ini. Beli 3 dan dapatkan 1 gratis. Bersihkan sedikit lebih banyak uang Anda. Sebanyak 5 batang sabun. 45 sen. Bawa pulang untuk orang tua. 3 bulan kemudian, menjamin bahwa rambut dapat melihat sosok. Menjamin bahwa rambut dapat melihat sosok. Hai. Memberi Anda uang. Oke. Maka saya ingin keduanya. Oke, kembali lagi lain kali. Senang menggunakannya lagi. Saya akan kembali lain kali. Saudara Chen King. Ini hanya 1 pagi. Sabun dan sabun yang kami jual. Ada ratusan yuan. Ini adalah uang yang Anda hasilkan. Hampir tidak muat dalam kantong uang. Ini baru permulaan. Kami juga dapat meningkatkan formula. Buat lebih banyak jenis sabun. Bisnis akan lebih makmur saat itu. Itu benar. Ingatlah untuk meninggalkan beberapa untuk penduduk desa ketika saatnya tiba. Jual dengan harga biaya. Tuan. Ini hanya 1 pagi. Kami menghasilkan begitu banyak uang. Dengan cara ini, di masa depan tidak perlu lagi khawatir tentang makan dan minum. Aku berjanji padamu, ini akan membuat Anda menjalani kehidupan yang baik. Tidak akan ada kesalahan. Aku berjanji padamu, ini akan membuat Anda menjalani kehidupan yang baik. Tidak akan ada kesalahan. Husanye, saya mengetahuinya. Busur dan panah ada di Chenjiasai, di tangan seorang pria bernama Chen King. Hanya dia yang memiliki gambar untuk benda ini. Saya akan segera kembali ke perbatasan. Anda sebaiknya memiliki busur dan panah. Metode produksi ditetapkan. Dengan artefak ini, karyawan kami, segera dia akan merebut Shanyu Pass. Kemudian dia masuk. Saya akan mencari tahu. Lakukan apapun yang diperlukan. Cara mendapatkan busur dan panah. Penjahat tahu. Pengunjung. Ada apa? Pemiliknya. Siapkan mobil. Saya pribadi akan bertemu Chen King ini. Adalah pesanan lain masuk. Sudah sebulan. Pabrik sabun juga berkembang. Kesepakatan ini juga mencakup kota-kota sekitarnya. Mengapa pihak kaya ini meminta? Belum tercapai. Sistem, apakah Anda ada di sana? Pembawa acara meminta ceramah. Sistem, sudah sebulan. Mengapa saya belum memenuhi persyaratan? Ya, tuan rumah, nilai kekayaan Anda saat ini terletak di tempat kedua Yunsen. Dikatakan sebagai kediaman pertama kota. Siapa orang terkaya di Yunsen sekarang? Li Fu. Bos, Li Caidong dari kota ada di sini, tepat di depan toko kami. Dia bilang dia mengundang Anda ke rumahnya untuk berbicara. Li Fu. Ini benar-benar Cao Cao. Cao Cao ada di sini. Jika Anda tahu, Anda bisa bergegas. Oke. Anda menjelajahi sumber kekayaannya. Undangan datang tepat pada waktunya. Saudara Chen, benar saja, dia masih muda dan menjanjikan. Hanya 1 bulan. Jadikan bisnis sabun begitu makmur. Seluruh kota awan meneruskan nama Anda. Bos Li lulus penghargaan. Saya tidak bisa melakukan itu. Ini adalah poin yang saya pikirkan dengan santai. Itu hanya barang kecil yang nyaman untuk hidup. Kata orang-orang Yunsen. Bos Li adalah orang terkaya di Yunsen. Bisnis Anda, ini benar-benar mengagumkan. Li Fu ini layak menjadi orang terkaya. Rumah ini sangat mewah. Saudara Chen meminta. Saya sengaja meminta seseorang untuk menyiapkannya. Isian osmanthus yang baik. Bos Li sopan. Anggur ini sangat lembut. Anggur yang enak memang. Jika Anda menyukainya, minum lebih banyak. Omong-omong tentang itu, saya selalu mendengar bahwa Li Menshan sangat mewah. Tapi saya tidak tahu apa yang Anda lakukan untuk mencari nafkah. Bagaimana? Saudara Chen juga melakukannya padaku. Latar belakang keluarga tertarik. Tapi saya mengundang Anda hari ini. Memang bersamamu. Ingin tahu apa yang harus dilakukan? Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Bos Li. Itu adalah Saudara Chen. Ikuti saya dan Anda akan tahu. Saudara Chen. Lihat senjata ini. Ketajaman. Apakah itu senjata standar dibandingkan dengan istana kekaisaran? Ini jauh lebih kuat. Pisau ini sangat bagus. Bos Li. Dari mana Anda mendapatkannya? Sejujurnya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Saya membuat semua senjata ini sendiri. Anda juga tahu bahwa kota awan kami terletak di perbatasan.
Saya tidak tahu kapan orang barbar akan menyerang. Awalnya saya membuat senjata ini hanya untuk melindungi diri Anda sendiri. Kemudian, dia membuat prestasi kecil. Orang-orang barbar setuju dengan saya selama saya memberi mereka senjata. Itu akan terjadi ketika Anda menyerang Dali. Biarkan aku memiliki cara untuk hidup. Bos Lee. Perbatasan barbar sering menyerang dinasti Dali kita. Merugikan rakyat jelata. Bagaimana Anda bisa melakukannya demi uang? Lakukan hal pengkhianatan seperti itu. Saudara Chen, kata-kata itu tidak bisa dikatakan demikian. Saudara Chen tidak bisa mengatakan itu. Bisnis adalah bisnis. Selama Anda bisa menghasilkan uang, tidak peduli kepada siapa dia menjual. Saya tahu. Anda memiliki busur dan panah di tangan Anda. Selama Anda bersedia menjual metode tersebut kepada saya bersedia membayar 1000 tael perak. Dan setiap busur dan panah dijual akan berbagi 10% dari keuntungan Anda. Anda lihat bagaimana. Busur dan busur silang itu adalah saya yang membela diri dari babi hutan. Itu ditemukan untuk melindungi penduduk desa. Saya sama sekali tidak bisa mengizinkannya menjadi orang barbar, senjata yang membunuh orang-orang Dali kita. Saya tidak bisa menyetujui masalah ini. Saudara Chen, saya menyarankan Anda untuk memikirkannya. 1000 tael bukanlah jumlah yang kecil. Cukup untuk Anda dan istri Anda. Paruh kedua hidupnya akan bebas dari rasa khawatir. Tidak perlu memikirkannya. Saya tidak setuju dengan ini. Bos Lee, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Tempatkan dia. Diikat ke gua di gunung belakang. Adalah Yo. Saudara Chen, Anda terjaga. Selamat datang di pabrik senjata saya. Ding, memicu tugas. Melarikan diri dari penawanan Li Fu. Hadiah misi. Gambar produksi artileri. Kerajinan tangan Li Chao. Bagian yang tidak dapat dibuat untuk diperoleh. Sistem selesai secara otomatis. Li Fu. Apa yang kamu coba lakukan denganku? Jangan khawatir. Aku akan menangkapmu. Hanya ingin Anda membantu saya. Dia hanya membuat sekumpulan busur dan busur silang. Selama kamu bersedia membantuku, aku tidak membiarkanmu pergi begitu saja. Anda juga akan dibayar dengan baik. Jika Anda tidak, maka tidak pernah ingin pergi dari sini. Jangan pikirkan itu. Hidup saya tidak mungkin membantu Anda membuat panah. Saudara Chen, saya menyarankan Anda untuk menjadi lebih menarik. Jangan paksa saya untuk menggunakan cara yang keras. Pikirkan sendiri. Cari tahu dan beritahu saya. Cepat. Pria ini tidak terlihat barbar. Lihat tato ini. Ini seperti suku Bain. Berhenti berkelahi. Pukul lagi, dia akan dipukuli sampai mati olehmu. Tuan Muda Chen. Saya menyarankan Anda untuk saling mengenal. Cambukku tidak bermata panjang. Saya pikir Anda juga tahu itu. Li Fu yang meminta saya untuk datang dan membuat busur dan panah. Apakah Anda ingin melakukannya? Ini semua tentang saya. Jika suasana hati saya sedang buruk, bisakah Anda menanggung konsekuensinya? Tuan Muda Chen, demi Anda diundang kembali. Aku akan memberimu wajah. Sepertinya, Anda bukan anggota bangsa kami. Dari mana kamu berasal? Sepertinya, Anda bukan anggota bangsa kami. Dari mana kamu berasal? Apakah Anda tahu di mana ini? Gunung Qingyun. Gunung Qingyun. Di Gunung Qingyun. Ada Akademi Qingyun. Temukan saja kesempatan untuk melarikan diri ke Akademi Qingyun. Anda dapat melapor ke dunia luar. Aku bisa membawamu keluar. Tapi, setelah produksi batch busur dan busur ini selesai, temukan waktu lain yang tepat. Oke. Dengarkan Anda. Selama Anda bisa memimpin, saya pergi bersama orang-orang saya. Beritahu Li Fu. Saya setuju untuk membantunya membuat panah, tetapi gambar-gambar itu tidak bisa diberikan kepadanya. Saya tidak yakin dia mendapatkan busur dan panah. Tidak akan membunuhku untuk membungkamku. Selain itu, ada beberapa langkah untuk panah. Saya hanya bisa melakukannya sendiri. Anda tidak bisa melakukannya. Pegas yang diperlukan untuk busur dan panah, tetapi sistem menyediakannya secara langsung. Baiklah. Si kecil akan melapor kepada tuannya. Chen bersaudara memang terampil. Baru 7 hari. Begitu banyak busur dan busur yang dibuat. Apa yang diinginkan Tuan Li? Ini adalah senjata yang bisa digunakan. Secara alami, saya tidak berani mengabaikannya. Hanya saja, beberapa bagian penting belum dirakit. Dibutuhkan beberapa hari untuk menyelesaikannya. Tuan, ini adalah catatan kemajuan beberapa hari terakhir. Tuan Muda Chen secara pribadi akan memeriksanya setiap hari, bagian dari setiap panah. Tidak ada ambiguitas sama sekali. Anda tidak perlu menunjukkan kepada saya hal-hal yang tidak berguna ini. Hanya bisa mengirimkan ke Husannya tepat waktu. Tuannya tidak baik.
menantu perempuan Chen Qing, Shen Xiaorong. Saya melihat bahwa dia tidak pulang selama beberapa hari. Saya sudah pergi ke pemerintah kabupaten untuk melapor kepada para pejabat. Pemerintah mengatakan akan membawa orang untuk mencari gunung. Sekelompok limbah, bahkan seorang wanita pun tidak bisa menghentikannya. Saudara Chen, sepertinya kita harus pindah tempat terlebih dahulu. Tempat ini akan menjadi tidak aman. Saya berada di gunung belakang. Ada rumah terpencil. Mari kita pindahkan orang ke sana dulu. Tunggu hingga pusat perhatian berlalu. Kemudian kembali dan lanjutkan membuat busur dan busur silang. Dengarkan aransemen Tuan Li. Selama Anda bisa menyelamatkan hidup Anda dapat pergi kemana saja. Kesempatan telah datang. Sistem. Bisakah busur dan busur ini ditarik kembali ke luar angkasa? Iya. Semua orang, hentikan semua pekerjaan di tangan Anda. Ikuti saya ke gunung belakang. Bergerak lebih cepat. Jangan ragu. Peluang. Selesaikan misi. Melarikan diri dari penawanan Li Fu. Selamat kepada tuan rumah karena telah menerima hadiah. Gambar produksi artileri. Dimuat ke dalam memori host. Dinasti Lei tidak bisa melakukannya. Atau bagian dari akuisisi. Sistem telah selesai secara otomatis. Disimpan ke ruang sistem. Dapat dikeluarkan kapan saja. Busur menumpuk di sebelahku. Ini sama sekali bukan produk setengah jadi. Sebaliknya, itu sudah dibuat. Orang-orang Li Fu. Di tangannya ada semua jenis senjata. Jangan bicara tentang terlebih dahulu. Bisakah Anda menemukannya? Bahkan jika Anda menemukannya, itu belum tentu lawan. Anda harus mengambil busur dan busur ini terlebih dahulu. Kirim mereka. Cari dengan cermat. Jangan lewatkan sudut manapun. Cari saya dengan hati-hati. Sistem, keluarkan busur dan panah. Suya ada di sini. Suya ada di sini. Hai. Chen Qing. Mengapa Anda di sini? Istrimu tidak dapat menemukanmu. Mereka semua melapor ke pihak berwenang dengan tergesa-gesa. Kembali bersama kami. Hei tunggu. Pelayan Suyaya. Saya ditangkap oleh Li Fu. Dia membuat senjata secara pribadi di pegunungan. Banyak orang juga ditangkap. Saya mengambil kesempatan untuk kehabisan. Saya akan melapor kepada Anda. Masih banyak orang yang menunggu untuk diselamatkan. Apa? Masih ada hal seperti itu. Suyashi ikut denganku. Ini saya dari lubang. Senjata yang dikirim. Anda memegangnya. Mereka berada di dalam lubang. Mereka semua adalah senjata berkualitas tinggi. Dengan panah ini, peluang kami untuk menang telah meningkat secara signifikan. Ayo, 1 genggam per orang. Ayo, pergi. Host terdeteksi. Capai tujuan fase kedua. Orang kaya ada di samping. Kemajuan dominasi saat ini 40%. Tahap ketiga bertujuan untuk menjadi yang terkaya di dunia. Meminta tuan rumah. Perluas wilayah bisnis ke seluruh negeri. Dan menjadi orang terkaya di negara ini. Buang semuanya. Aku tidak bisa menjaga mulut yang hidup. Keluar untuk berventilasi dan melaporkan berita. Saudara-saudara pergi. Saudara. Bala bantuan akan datang. Bunuh aku. Bunuh. Ah. Terima kasih, Saudara Chen Qing. Anda jelas telah melarikan diri. Tapi tetap kembali untuk menyelamatkan kami. Siapa Anda? Bagaimana dia bisa ditangkap di sini oleh Li Fu? Kami berada di suku Bain di utara orang barbar. Sebelum utusan dinasti Lei menemukan kami, cari kolaborasi. Serang orang barbar dari kedua sisi. Sayangnya, rahasia bocor. Dikelilingi oleh orang barbar. Setelah kekalahan, dia tertangkap di sini. Jadi apa yang Anda lakukan selanjutnya? Aku akan memimpin rakyat. Kembali ke wilayah kami sendiri. Jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi, selama Anda memberi perintah, aku akan memimpin semua orang. Menyerang ke dalam pertempuran untuk Anda. Pangeran Bainbu, saya minta maaf. Biarkan Li Fu menjadi pengkhianat. Aku telah memenjarakanmu begitu lama. Jika Anda memiliki permintaan, sebutkan saja. Kami pasti akan mencoba memuaskan Anda. HMPH. Hai. Sistem ini memberi saya gambar produksi artileri dan beberapa bahan baku. Gua ini. Ini adalah tempat yang bagus untuk membuatnya. Suya adalah pria Dali. Di wilayah mereka sendiri. Dia juga membungkuk kepada suku Bain. Pada akhirnya, atau kekuatan Dali Kuo tidak bagus. Saya tidak mampu mengacaukan orang-orang bukan Yahudi ini. Jika saja saya bisa membangun artileri, dijual ke istana kekaisaran lagi, maka saya tidak. Segera itu akan menjadi yang terkaya di dunia. Turun gunung sekarang untuk mencari pekerja. Hai. Nyonya. Begini caranya. Dari mana begitu banyak kotak berasal? Tuan. Anda kembali. Ini dikirim oleh pemerintah. Dan yang ini, bagaimana dengan akta kepemilikan rumah Li Fu? Anda lihat. Katakan demikian. Rumah besar Li Fu.
Itu akan menjadi milikku di masa depan. Mengapa pemerintah mengirimkannya tiba-tiba? Hal-hal ini. Saudara Chen. Orang-orang di pemerintah mengatakan pengkhianatan Li Futong sudah mati. Mereka juga mengatakan seseorang di atas berbicara. Anda telah memecahkan kasus ini. Setengah dari properti Li Fu. Aku akan menghadiahi kalian semua. Ada orang di atasnya. Seharusnya Pangeran Bainbu. Untuk membalas saya, ketentuan yang diajukan kepada pemerintah. Pergi. Mari kita pindah ke sana. Di masa depan, itu akan menjadi Chen Menshan. Oke. Gunung Weitai. 2 pilar uang. Cucu, Sanhu, Li Siwang. Tuan. Anda lihat. Ini semua sesuai dengan kebutuhan Anda, pelayan terpilih. Ayo. Beberapa ini. Ini memiliki pengalaman dalam penempaan besi. Mereka semua. Orang jujur muda dan kuat. Oh iya. Ini Paman Yo. Paman Mancang memperkenalkan saya sebagai pramutamu. Dikatakan sebagai sepupu jauhnya. Lao Yo. Saya telah bertemu Tuan Muda Chen. Lao Yo. Saya telah bertemu Tuan Muda Chen. Paman Yo tidak perlu sopan. Di masa depan, keamanan rumah akan merepotkan Anda. Anda. Pergi dan busur itu. Bawa dan kirimkan kepada mereka. Itu Tuan Muda. Beberapa dari Anda belajar menggunakan panah sesegera mungkin. Di masa depan, kita akan aman di rumah. Terserah Anda. Xiao Rong. Anda memimpin mereka untuk menetap terlebih dahulu. Baiklah, ikutlah denganku. Paman Yo. Ini disebut busur dan panah yang mudah digunakan. Lakukan bela diri juga. Hahaha. Saya sudah tua. Saya tidak bisa terbiasa dengan hal ini. Haha, aku akan menjaga gerbang dulu. Yo tua ini. Itu tidak terlihat biasa. Anda. Pergi ke pegunungan dan bantu saya menempa sesuatu. 5 tael perak sehari. Berapa 5 tael perak sehari? Dan tidak hanya itu. Jika Anda melakukannya, Anda masih akan punya uang. Pastikan penyelesaian tugas yang diberikan oleh pemilik. Kakak ipar Liu, kenapa kamu di sini? Apakah ada yang salah dengan toko sabun? Bukan saudara Chen. Itu adalah Chen Jiashai. Orang barbar menyerang Chen Jiashai. Untungnya, ada panah yang Anda berikan di desa. Itu masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Ding memicu tugas. Bantu Chen Jiashai melawan orang barbar. Hadiah misi. Resep koji tingkat dewa. Itu dapat mempersingkat waktu fermentasi. Tingkatkan tingkat pembuatan anggur. Akhirnya di sini. Kepala desa meminta saya untuk melaporkan berita itu. Tanyakan apakah rencana telah dimulai. Oke, saya tahu. Kakak ipar, kamu bisa tinggal di sini di rumahku dulu. Saya akan pergi ke Chen Jiashai. Pemilik. Aku akan pergi bersamamu. Ayo pergi. Chen King. Mati. Ding memicu tugas. Selamat dari pembunuhan. Hadiah misi, paket benih untuk tanaman hasil tinggi. Pedang pertama di dunia Yo keren tahun. Bagaimana Anda bisa berada di sini? Chen King, kamu membunuh Li Fu. Putuskan orang barbar kami. Sumber senjata di Dali. Aku harus membunuhmu. Terima kasih, Paman Yo, atas bantuanmu. Anda tidak harus sopan, Tuan Muda. Saya telah menerima uang bulanan Tuan Muda. Seharusnya melindungi keselamatan Tuan Muda. Selesaikan misi. Selamat dari pembunuhan. Selamat kepada tuan rumah karena telah menerima hadiah. Benih tanaman hasil tinggi. Disimpan ke ruang sistem. Dapat dikeluarkan kapan saja. Bagus, ayo pergi. Paman Yonggu saya di sini. Keponakan Chen King. Anda akhirnya kembali. Ini benar-benar seperti yang Anda katakan. Kelompok orang barbar ini. Ini benar-benar tepat untuk kami. Chen Jiashai melancarkan serangan. Chen Jiashai kami terletak di perbatasan. Menembus Chen Jiashai adalah Yun Sen. Orang barbar tidak berani berperang dengan meriah gembur. Pasti akan mengirim seseorang untuk menjadi penyerang. Kami adalah desa kecil seperti Chen Jiashai. Sedikit demi sedikit, merambah perbatasan. Saya mengikuti rencana Anda, memimpin orang-orang ini ke sini. Tapi artileri ini. Penduduk desa dan saya tidak berani menggunakannya. Biarkan saya melakukannya. Penduduk desa memandangku. Monster macam apa itu? Tarik dengan cepat. Chen King hebat.
Tuan Muda Chen King perkasa, kami menang. Selesaikan misi. Penjaga Chen Jiashai. Selamat kepada tuan rumah karena telah menerima hadiah. Lagu anggur tingkat dewa disimpan ke ruang sistem. Dapat dikeluarkan kapan saja. Bagus. Penduduk desa dapat yakin. Nanti, saya pasti akan melindungi Chen Jiashai. Pertempuran ini memberi artileri reputasi. Diperkirakan akan segera terjadi setelahnya. Akan ada orang-orang dari istana kekaisaran datang dan belikan saya artileri. Pada saat itu, Anda tidak hanya dapat mengambil kesempatan untuk menghasilkan banyak uang, Anda masih bisa pergi ke pengadilan, perdagangkan hak untuk berbisnis di seluruh negeri. Ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Tentara barbar siap bergerak. Beberapa desa kecil di perbatasan. Diambil satu demi satu. Sayangnya. Saudara Kaisar, surat dari Tuan Changde. Oh. Surat dari guru. Mungkinkah sebaliknya? Ada yang salah dengan Yun Sen. Kata guru itu. Chen Jiashai di sebelah Yun Sen. Ada seorang pemuda bernama Chen King. Artileri yang ditemukan benar-benar memukul mundur orang-orang barbar. Chen King. Dia sangat populer di Beijing. Wanita memujanya. Karena dia mengembangkannya. Tanam sesuatu yang disebut sabun. Baru dan mudah digunakan. Pria memujanya. Karena dia mengembangkannya. Senjata yang disebut busur dan panah. Nyaman dan kuat. Makhluk ilahi seperti itu. Jika bisa digunakan oleh kami. Mengapa Anda takut dengan suku-suku barbar yang menyerang? Xiaoro menyiapkan mobil. Saya ingin pergi ke sana secara langsung. Chen Jiashai. Yang ini. Itu adalah guru saya, Tuan Chang. Ini saudara laki-laki saya. Di bawah ini adalah Chen King. Aku telah melihat pria tua itu. Saya telah melihat saudara ini. Haha, tidak perlu sopan. Saya mendengar bahwa Anda telah melakukannya baru ini. Memecahkan kasus musuh Li Futong. Banyak hal baru juga ditemukan. Anda adalah pemuda yang cakap. Hanya satu kata dari saya. Anda dapat memasuki pengadilan sebagai pejabat. Apakah Anda bersedia? Bukannya generasi muda tidak mau melayani pengadilan. Hanya seorang junior. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Jika negara membutuhkannya di masa depan. Generasi muda harus diwajibkan untuk menolak. Nona Li. Pria tua ini. Bukankah itu kepala akademi? Bagaimana bisa ada otoritas seperti itu? Guru itu adalah guru pangeran. Setelah pensiun, ia tinggal dalam pengasingan di Castle Peak Kali. Itu pasti identitas Nona Li. Saya adalah putri dinasti Dali. Saya datang ke sini setiap bulan. Minta pekerjaan rumah kepada guru. Yang itu pasti Yang Mulia Putra Mahkota. Rakyat jelata Chen King memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Hai. Tuan Muda Chen tidak perlu sopan. Saya sering mendengarkan Tuan Chang menyebut Anda. Dikatakan bahwa Anda bijaksana dan berani dan memiliki layanan yang berjasa dalam melindungi desa. Bahkan saudari kekaisaran yang kesepian. Saya juga penuh pujian untuk Anda. Dan sabun yang Anda kembangkan. Sekarang di ibu kota. Bahkan istana kekurangan pasokan. Saya masih mendengarnya. Anda melawan orang barbar dengan artileri Anda. Chen Jiashai yang dilindungi. Ini benar-benar mudah dan menjanjikan. Yang Mulia Putra Mahkota telah menangkan penghargaan tersebut. Itu hanya beradaptasi dengan kondisi lokal. Itu hanya sedikit usaha. Gadget ini. Itu bisa dicintai oleh semua orang. Itu juga kebetulan. Sejak terakhir kali kami dan Departemen Bain. Setelah kegagalan untuk bersama-sama menyerang orang-orang barbar. Orang barbar telah siap untuk pindah. Tidak sehari. Serangan skala besar terhadap Dali dapat diluncurkan. Saya mendengar tentang Tuan Muda Chen. Artileri Anda luar biasa kuat. Saya ingin membeli beberapa. Saya tidak tahu Tuan Muda. Saya bersedia menjualnya ke Istana Kekaisaran. Bersedia secara alami. Tuan Muda Chen. Anda berencana untuk memberikan artileri ini. Berapa harganya? 500 tael. Meriam. Dan, selain bahan utama, bahan lainnya, itu perlu disediakan oleh pengadilan itu sendiri. Selain itu, saya memiliki dua kondisi lagi. Pertama, beri aku dinasti Dali. Hak untuk mengoperasikan perdagangan dan perdagangan di setiap kota. Kedua, teknologi inti artileri. Saya ingin menyimpannya. Yang Mulia Putra Mahkota perlu mengirim sekelompok orang. Transportasi dari saya. Bahan baku utama untuk artileri. Oke. Saya berjanji kepada Anda. Selama itu bisa menjaga Dali tetap stabil. Tak satu pun dari ini menjadi masalah. Terima kasih banyak atas kepercayaan Anda. Kami memiliki kerjasama yang baik. Tuan Muda Chen, Anda adalah penyihir. Jika mundur, pertukaran antara istana dan rakyat dapat menggunakan bisnis Anda untuk menghidupkan. Itu tidak bisa lebih baik. Selamat bekerja sama. Chen King, Anda memiliki kemampuan seperti itu. Saya pasti akan bisa membuat perbedaan besar di masa depan. Tidak menginginkannya. Saya telah gagal ambisi saya. Saya pasti akan memenuhi Anda, Tuan, dengan Yang Mulia Putra Mahkota. Saudara Chen King. Anda lihat. Ini adalah pekerja kami yang baru direkrut. Sekarang sabun kami kekurangan pasokan.
Saya hanya menempatkan seluruh rumah. Semuanya digunakan untuk membuat sabun. Ini akan menjadi pabrik kami mulai sekarang. Saya mendengarkan Xiao Rong. Dia juga mengundangmu untuk tinggal di rumahku. Rumah saya besar. Kakak ipar, kamu bisa hidup dengan damai. Chen King. Lihat aku dan Xiao Rong sekarang. Seperti saudara perempuan. Itu juga telah pindah ke rumah Anda. Atau Anda menerima saya. Kakak ipar ini. Saya. Jangan membenci kakak iparmu. Jangan membenci kakak iparmu. Kakak ipar menikah dengan Chen Jiasai. Keluarga saya sakit. Kakak ipar, saya masih. Aku tidak membenci kakak iparmu. Kamu benar-benar tidak membenciku. Faktanya, kakak ipar saya tidak beberapa tahun lebih tua dari Anda. Lihat sosok saya. Aku pasti akan bisa memberimu seorang putra. Oke. Aku berjanji untuk menerimu. Namun, saya harus pulang dan mendiskusikannya dengan Xiao Rong. Kakak ipar yang baik sedang menunggumu. Ngomong-ngomong, kakak ipar, selain area sekitar Cloud Town, yang sering kami jual, di luar kota-kota ini, siapkan sabun-sabun satu lagi. Saya berencana mengirimkannya ke ibu kota untuk dijual. Modal. Ibu kota terlalu jauh. Transportasi juga merepotkan. Ada lebih banyak pejabat di ibu kota. Sabun kami pasti lebih populer. Selain itu, baru-baru ini, ada konvau. Saya ingin mengangkut barang-barang ke ibu kota. Kami juga membawa sejumlah sabun. Biarkan sabun ini. Ikuti artileri untuk mengangkut material. Kebetulan ada seseorang yang mengawalnya. Saudara Chen, Anda memiliki berbagai pengetahuan. Dengarkan Anda, sabun kami. Tidak hanya di masa depan, itu harus dijual di sekitar Yunsen. Itu juga harus dijual di Dali. Saya ingin membangunnya. Milik karavannya sendiri. Chen Qingge. Jadi Anda di sini. Ayahku mencarimu. Aku mengundangmu ke rumahku. Kepala desa datang kepada saya. Kebetulan saya juga memiliki sesuatu untuk dilakukan dan akan menemukan kepala desa. Kakak ipar. Pabrik sabun Beijing akan diserahkan kepada Anda. Saya akan pergi ke sini. Bulan besar, kamu dan kakak iparmu terus sibuk. Oke. Paman Yonggu. Hai. Chen King, duduk dulu. Menyesap teh. Kali ini aku memanggilmu. Saya punya sesuatu yang besar untuk diceritakan kepada Anda, Paman Yonggu. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja saya mendengarkan. Terakhir kali, orang barbar menyerang Chen Jiasai. Jika Anda tidak memiliki meriam yang Anda bawa, dan busur dan panah yang mengajarkan kita sebelumnya, desa kami. Saya khawatir orang barbar sudah diratakan. Sekarang, Anda adalah pahlawan besar desa kami. Setiap rumah tangga menyebut Anda. Anda harus mengacungkan jempol. Paman. Anda adalah penduduk desa. Saya ingin berterima kasih banyak. Anda bisa memikirkannya. Anda punya uang dan toko sekarang. Anda tidak kekurangan hal-hal biasa. Kemudian, semua orang berdiskusi, setiap keluarga dari bidangnya masing-masing. Menghasilkan beberapa bidang yang bagus, mengumpulkan semuanya. 20 hektar. Ini adalah akta kepemilikan untuk Anda. Jangan menolak. Ini adalah jantung seluruh desa. Kangking, desa besi. Paman Yonggu. Saya tidak bisa meminta tempat ini secara cuma-cuma. Mengapa Anda menginginkannya secara gratis? Anda melindungi nyawa seluruh desa kami. Apa ini? Ini untuk Anda. Jika Anda tidak menerimanya, itu terlalu sedikit. Juga, saya tidak memperlakukan Chen Jiasai kami sebagai rumah saya sendiri. Oke, kalau begitu aku akan mengambilnya. Terima kasih, Paman Yonggu. Terima kasih kepada penduduk desa untuk saya. Hanya saya sekarang. Sebagian besar waktu tinggal di kota. Bekerja di lapangan. Saya khawatir saya tidak bisa mengurusnya. Aku masih harus merepotkan Paman. Bantu saya mempekerjakan beberapa orang untuk mengurusnya. Tentu saja, saya akan membayar uang bulanan. Apa yang sulit tentang ini? Beberapa penduduk desa adalah orang yang rajin. Saya akan kembali. Saya akan menemukan beberapa yang dapat diandalkan untuk Anda. Sistem saya ingin mengambil benih. Paman Yonggu. Berikut adalah beberapa benih. Saya meminta karavan untuk membawanya dari negeri asing. Hasilnya jauh lebih tinggi daripada benih lokal kami. Dan itu matang dengan cepat. Anda membiarkan orang-orang yang merawat tanah. Tanam di beberapa hektar saya terlebih dahulu. Kemudian berikan beberapa kepada penduduk desa. Dan penduduk desa mengatakan, saya akan mengumpulkan semua biji-bijian ekstra. Investasi karavan besar. Menjual sabun saja tidak dapat memulihkan biaya. Ditambah biji-bijian berkualitas tinggi ini. Ini adalah lanskap bisnis saya. Itu berkembang lagi. Oke, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Tunggu hingga benih keluar. Saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Hai. Kepala Desa Chen Gongzi. Anda datang. Biji-bijian di lumbung. Saya telah menghitung semuanya. Semuanya dicatat dalam buku besar. Silakan lihat. Itu semua milikmu. Dikumpulkan di 20 hektar tanah. Pekerjakan seseorang untuk membantu mengurusnya. Ventilasi dilakukan setiap hari. Tidak ada kelembaban sama sekali. Tanpa diduga, saya benar-benar bisa memanen begitu banyak makanan. Saya sekarang memiliki koji anggur tingkat dewa. Tentu saja, gunakan biji-bijian ini untuk membuat anggur. Ngomong-ngomong, Paman, Anda pergi dan memberitahu penduduk desa. Benih yang ditanam oleh penduduk desa ada keuntungan. Biarkan mereka menghemat lebih banyak. Langkah selanjutnya mungkin tidak damai. Oke. Saya pasti akan memberitahu penduduk desa.
Itu benar, kedua rumah rumput ini. Saya berencana menggunakannya untuk membuat anggur. Manfaatkan fakta bahwa makanannya berlimpah dan berkualitas baik. Anggur yang dihasilkan. Ikuti karavan transportasi saya. Dijual ke kota-kota di Greater Rica. Pembuatan anggur. Pembuatan anggur itu bagus. Saya akan berbicara dengan desa. Biarkan semua orang membantu. Kalau begitu saya akan membahas sekarang. Ikutlah denganku. Paman Yonggu, jangan khawatir. Saya telah menyiapkan Koji untuk waktu yang lama. Tidak masalah. Anda siap. Kilang anggur kami didirikan terlalu cepat. UPS. Saya selalu khawatir tentang apa yang akan salah. Pastor Chen Qingge. Datang dan minum air. Makan sesuatu dan istirahat. Terima kasih banyak. Itu benar. Ruam di kaki Anda. Tidak ada kekambuhan. Oke. Berkat sabun Anda. Kudengar kamu sibuk di sini. Saya hanya ingin datang dan membantu. Pemilik. Batch pertama anggur sorghum diproduksi. Bulan besar. Anda datang tepat pada waktunya. Mari kita cicipi bersama. Bar pertama diseduh. Benar-benar lebih baik datang lebih awal daripada datang secara kebetulan. Sepertinya saya memiliki mulut yang bagus. Aromanya harum. Anggur pemiliknya juga terlalu harum. Sangat lembut ketika baru saja disuling. Lebih bau dari pisau pembakaran terbaik di kota. Anggur yang enak. Koji tingkat dewa ini berfermentasi dengan cepat. Dan kandungan alkoholnya tinggi. Perasaan masih lembut. Anda juga bisa mencobanya. Pintu masuknya tidak pedas dan memiliki sedikit rasa manis. Enak. Semua orang bekerja lebih keras. Anggur pertama kami. Masukkan saja ke dalam 100 toples terlebih dahulu. Besok akan diangkut ke toko anggur di Yunsen. Sangat bagus. Chen Qingge. Saya membuka restoran. Aku akan memesan 50 altar denganmu terlebih dahulu. Ini belum online. Itu sudah dibuka. Kakak bulan besar. Saya akan memberi Anda harga terendah. Tapi kamu harus membantu kakakmu. Lebih banyak publisitas. Jangan khawatir, saudara Chen Qing. Chen Qingge. Saya di sini untuk memesan anggur lagi. 50 altar yang aku ambil darimu terakhir kali. Itu terjual terlalu baik. Ada terlalu banyak pesanan sekarang. Kita harus memperluas kilang anggur. Merekrut lebih banyak pekerja. Jika tidak, itu tidak akan disediakan sama sekali. Saya sudah memberitahu penduduk desa. Besok akan ada 20 penduduk desa datang untuk membantu. Jangan khawatir. Hai. Chen Qingge. Barang-barang dari hotel saya. Anda tidak bisa memecahkannya. Sekarang tamu saya. Mereka hanya mengenali anggur Anda. Tentu saja. Saya akan memprioritaskan barang-barang Anda. Tidak ada yang akan menghancurkanmu. Kalian berdua sangat dekat. Dia tidak sebaik Chen Qing. Anda dapat menerima bulan besar keluarga saya. Saya tahu siapa Anda. Serahkan bulan besar padamu. Saya juga lega. Jangan bercanda tentang itu. Itu benar, Paman Yonggu. Saya berencana membuat anggur. Tambahkan ke jalur transportasi sabun. Dikirim ke sekitar Yunsen. Ini membuka lebih banyak penjualan. UPS. Bagaimana dengan transportasi? Akhir-akhir ini tidak damai. Kudengar ada banyak bandit di sekitar sini. Ini juga benar. Jika karavan hanya mengangkut sabun, belum ada yang peduli. Ditambah anggur dan biji-bijian. Di era yang dilanda perang ini. Tapi itu berbeda. Anda harus menemukan orang yang kuat untuk mengawal karavan. Pemilik. Anggur di kota kehabisan stok hari ini. Lao Yao, saya cacing anggur. Datanglah ke kilang anggur Anda. Kalahkan labu anggur. Iya. Iya. Pedang pertama di dunia Yao keren tahun. Orang-orang kuat yang sudah jadi. Bukankah itu tepat di sebelahku? Terakhir kali saya pergi. Rute transportasi karavan. Anda dapat kembali damai. Yang lain relatif damai. Saat melewati Kabupaten Anhui. Saya mendengar tentang desa Sujia di sebelah. Itu telah diduduki oleh orang-orang barbar. Artileri kekaisaran dibuat dengan baik. Ini akan memakan waktu beberapa saat. Kecepatan perambahan barbar. Ini jauh lebih cepat dari yang saya kira. Pemilik. Tidak lagi cukup hanya membangun karavan. Harus ada tim anak panah yang memahami kekuatan. Begitu banyak orang yang bisa menggunakan kekerasan. Tidak mudah ditemukan. Pengiriman ini. Aku akan pergi bersamamu. Tapi, kami tidak bisa mengimbangi. Saya punya ide. Tidak ada bandit di daerah ini sebelumnya. Hanya saja, setelah invasi orang barbar, banyak orang naik gunung untuk menjadi bandit. Kita dapat memanfaatkan perjalanan ini. Cobalah untuk menyertakan mereka. Bisa naik gunung untuk menjadi bandit. Mereka semua adalah orang yang mengerti seni bela diri. Pemilik yang baik. Anda punya maksud. Oh. Nyonya. Setelah saya pergi, antarkan anggur ke restoran setiap saat. Itu harus dikirim ke toko di bulan besar terlebih dahulu. Dia tidak bisa kehabisan stok. Jangan khawatir, Anda yang bertanggung jawab. Saya ingat semua ini. Anda harus aman di jalan. Jangan main-main ketika sesuatu terjadi. Paman Yao ada di sini. Dengarkan dia lebih banyak. Oke, saya tahu. Pemilik. Saatnya kita pergi. Oke. Berhenti. Sayangnya.
Di depannya adalah Hei Fengling. Dikatakan bahwa bandit sering terserang. Biarlah saudara-saudara memperhatikan roh mereka. Ding, memicu tugas. Menaklukkan para bandit. Hadiah misi, ramuan acak. Sekarang sistem ini sangat populer untuk bermain kotak buta. Semua perhatikan. Di depannya adalah Black Wind Ridge, atur busur dan panah secara berurutan. Tembak segera pada gerakan apapun. Membunuh. Gunung ini dibuka oleh saya. Pohon ini ditanam oleh saya. Anda harus lewat di sini. Sisakan uang untuk membeli jalan. Bandit berani. Saya tidak tahu apa itu. Karavan Chen King. Ada orang yang saling mengenal. Menyingkir. Hahaha. Apa Chen King? Saya belum pernah mendengarnya. Tidak peduli siapa Anda. Tinggalkan hal-hal di belakang. Saudara-saudara, berikan padaku. Hai. Lepaskan panah. Ah. Sebenarnya ada panah. Saudara. Ambil panah. Tidak baik. Ah. Berhenti. Ah. Ah, sang pahlawan menyelamatkan hidupnya. Tuan muda menyelamatkan hidupnya. Ah, Tuan muda, selamatkan hidupmu. Kita semua berada di dekat penduduk desa Sujia. Baru-baru ini orang-orang barbar telah merebutnya. Desa kami. Kami tunawisma. Dia baru saja naik gunung untuk menjadi bandit. Sesuatu untuk diambil, juga bukan untuk menjual untuk uang. Hanya di gunung ini. Ada juga wanita, anak-anak, tua dan lemah menunggu untuk makan. Aku bisa memberikannya kepadamu, melucuti jalan menuju kehidupan. Selama kamu mau mengikutiku. Saya menawarkan Anda pekerjaan dan memberi Anda tiket perak dan makanan. Apakah Anda mau? Ya, kami melakukannya. Terima kasih karena tidak membunuhku. Terima kasih, Tuan muda. Oke, beberapa dari Anda. Ikuti karavan saya terlebih dahulu. Bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan barang. Letakkan makanan kita. Ambil beberapa. Kirimkan ke wanita dan anak-anak di gunung. Adalah. Terima kasih, Tuan muda. Selamat kepada Tuan rumah karena telah menerima hadiah. Pil transfigurasi. Setelah makan, saya bermeditasi di dalam hati saya. Saya ingin mengubah penampilan seseorang. Transformasi akan berhasil. Efek obat berlangsung selama sebatang dupa. Disimpan ke ruang sistem. Dapat dikeluarkan kapan saja. Pil transfigurasi. Sistem hadiah ini terlalu santai. Saya menjadi orang lain. Untuk apa ini? Bangun. Terima kasih, Tuan muda. Terima kasih, Tuan muda. Tuan. Anda akhirnya kembali. Nyonya, saya kembali. Itu mengkhawatirkan Anda. Saudara Chen. Anda karavan kali ini. Bagaimana perjalanan diperoleh? Beberapa kota di sekitarnya. Semuanya sudah mapan. Karavan kami sendiri. Sabun dan sabun laris manis. Perbatasan sangat tidak rata baru-baru ini. Makanan dan anggur kekurangan pasokan. Secara alami, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Tuan. Anda karavan. Betapa tiba-tiba ada begitu banyak orang. Mereka semua baru saja dikumpulkan di jalan. Mereka awalnya. Itu adalah penduduk desa dari berbagai desa. Itu hanya sebuah desa. Itu diduduki oleh orang-orang barbar. Ini putus asa. Menjadi bandit. Penjahat Su Zong. Terima kasih, Tuan muda, karena telah menerima saya. Sangat bagus. Selama Anda mau bekerja keras. Anda dipersilakan di sini. Ayo, mari kita datang terlebih dahulu. Kakak ipar Liu. Apakah pabrik sabun kita masih kekurangan orang? Pesanan sabun 6 telah meningkat. Terutama pembukaan ibu kota, setelah mengangkut karavan. Ini memang membutuhkan tenaga tambahan. Menunggu keluarga Anda setelah mereka semua tiba. Ayo pergi ke pabrik sabun dulu. Ikuti pelayan di sana dan lakukan pekerjaan dengan baik. Itu Tuan muda. Saat merampok sebelumnya. Orang yang terluka oleh busur silang. Ayo pergi ke penyulingan dulu. Saya akan membiarkan pelayan itu. Satu-satu untuk Anda. Pekerjaan mudah. Itu Tuan muda. Adapun sisanya. Jadilah tim dart saya. Perlindungan khusus. Karavan yang saya buka di perbatasan. Su Zong. Anda pernah menjadi pemimpin bandit sebelumnya. Keterampilan yang baik. Tim dart ini masih kekurangan kapten. Namun, ada bahaya tertentu. Apakah Anda mau? Saya melakukannya. Terima kasih, Tuan muda, atas kepercayaan Anda. Anda semua ingat. Ikuti saja saya dan lakukan pekerjaan dengan baik. Saya tidak akan pernah memperlakukan semua orang dengan buruk. Setiap bulan, uang didistribusikan tepat waktu. Jika Anda tampil baik, akan ada hadiah. Terima kasih, Tuan muda. Tuan. Atau bijaksana seperti yang Anda pikirkan. Saudara Chen tidak hanya mampu, tetapi juga baik hati. Saudara-saudara ini mengikuti Anda. Anda pasti akan bisa menjalani kehidupan yang baik. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Selama keluarga anjing bekerja sama. Hari ini bisa menjadi lebih baik dan lebih baik. Hei, Tuan. Anda keluar hari itu. Seseorang mengirim token. Dan surat. Mengatakan itu untukmu. Anda secara alami tahu. Sepertinya telah diberikan kepada Anda oleh Ban. Saudara Chen King, token blok ini. Itu dari Tianlu Villa. Ada titik koma di seluruh negeri. Melihat token ini seperti melihat pangeran. Anda dapat menarik sebanyak yang Anda inginkan. Uang perak di dalamnya. Setelah Anda menerima surat, cepat dan datang ke Akademi Qingyun. Ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Host terdeteksi. Capai tujuan tahap ketiga. Dia adalah yang terkaya di dunia. Kemajuan dominasi saat ini adalah 60%. Tahap keempat adalah menjaga Dali. Tolong bantu Dali. Melawan invasi barbar. Usir orang barbar. Chen King.
Tindakan terbaru Anda. Saya telah mendengar banyak. Pulihkan bandit Hei Fengling. Tidak hanya tidak melukai satu nyawa pun. Dan biarkan mereka memilikinya. Dia saat ini mengelola hidupnya. Membuka penyulingan. Ini telah merevitalisasi biji-bijian Chen Jiashai. Itu juga diberikan kepada orang-orang sekitar. Ini menambah mata pencaharian. Anda sangat berani dan banyak akal. Dia memiliki hati yang baik hati. Ini benar-benar langka. Tuan terlalu dipuji. Bandit gunung itu, dia adalah penduduk desa Tunawisma. Terpojok. Beginilah cara dia menjadi bandit. Beri mereka jalan keluar. Itu juga dapat dianggap menambah lebih sedikit kekacauan ke perbatasan. Haha. Duduk, duduk. Anda rendah hati. Tapi aku mencarimu hari ini. Ada hal yang lebih penting untuk didiskusikan. Sisi pengadilan. Tentara artileri dibentuk. Tael perak yang dijanjikan kepada Anda di awal. Jumlahnya sangat besar. Pangeran itu langsung. Aku memberimu sepotong. Token pertanian perak. Tarik sewaktu-waktu. Lalu bagi saya, terima kasih, Yang Mulia Putra Mahkota. Saya telah menerima token. Saya yakin sekarang ada unit artileri. Orang barbar ingin menyerang lagi. Saya menghadap perbatasan. Anda harus menimbangnya. Transportasi artileri tidak nyaman. Daerah perbatasan. Sebagian besar jalan pegunungan terjal. Ada kekurangan biji-bijian dan rumput. Tidak perlu memproduksi artileri sama sekali. Dan kondisi transportasi. Orang barbar. Ini untuk melihat ini. Baru-baru ini di daerah-daerah lemah itu. Dia sering memberontak. Manfaatkan kesempatan tersebut merebut beberapa kota kecil. Apa rencana pengadilan untuk ini? Pengadilan berharap Anda akan maju ke depan. Bujuk suku Bain. Kerjasama dengan Dali lagi. Hal yang sangat besar. Masuk akal bahwa seharusnya Istana Kaisar kirim pejabat untuk pergi langsung. Bagaimana bisa ditemukan? Saya, orang biasa. Uhahaha. Saya malu mengatakan ini. Terakhir kali, suku Dali dan Bain setuju untuk menyerang suku-suku barbar. Tapi direncanakan bocor karena alasan tertentu. Suku Bain bertarung sendirian. Ada banyak korban. Meskipun Dali mengirim pasukan untuk mendukung. Tapi itu tertunda karena perjalanan. Satu langkah terlambat. Oleh karena itu, Bain Bu menduga itu. Dali sengaja membocorkan berita tersebut. Dukungan penundaan. Kepercayaan antara kedua belah pihak telah lama rusak. Pria tua itu. Bagaimana menurut Anda saya bisa? Bujuk pangeran suku Bain. Informan pangeran bertanya. Ketika Anda dipenjara oleh Li Fu sebelumnya. Dia pernah membantu suku Bain keluar dari bahaya. Suku Bain selalu menghargai kasih sayang. Anda pergi dan membujuk mereka. Dibandingkan dengan pejabat pengadilan. Bahkan ada lebih banyak peluang untuk menang. Terima kasih telah menyelamatkanku dan orang-orangku. Kami berangkat hari ini. Kembali ke Bain Bu. Apa yang akan dimiliki saudara Chen di masa depan? Jika Anda membutuhkan bantuan, sebutkan saja. Kami adalah Departemen Bain. Definisi tidak dapat disangkal. Sayangnya. Silahkan. Chen King. Datang dan lihat. Jingzhou. Bain Bu. Terletak di sisi utara orang barbar. Jika kita bisa bekerja sama lagi, kita bisa melakukannya dari kedua sisi. Menyerang dan menyergap. Selain itu, Bain Bu akrab dengan medan wilayah timur. Kebiasaan terhadap orang barbar. Dia mengetahuinya dengan baik. Mereka membantu Anda. Kita bisa menghindari banyak jalan memutar. Bain Bu menderita kerugian besar terakhir kali. Saya khawatir saya sudah memiliki dendam terhadap Dali. Tapi Pangeran Bain Bu itu memang memiliki beberapa persahabatan dengan saya setelah dinegosiasikan dengan Bain Bu. Ini juga membantu menyelesaikan tahap keempat. Gold Guard Dali. Oh. Jangan khawatir. Itu tidak akan membuat Anda dengan tangan kosong. Istana Kekaisaran bersedia mengeluarkannya. 30.000 batu biji-bijian. 500 baut kain dan sutra sebagai isyarat ketulusan. Selama mereka bersedia bekerja sama. Persediaan segera diangkut. Bain Bu. Faktanya, Departemen Bain paling peduli tentang hal itu. Saya khawatir ini masih terakhir kalinya. Rahasia bocor. Jika Dali tidak bisa memberikannya. Penjelasan yang masuk akal. Tidak peduli berapa banyak persediaan yang ada. Saya khawatir itu semua sia-sia. Setelah penyelidikan menyeluruh oleh Istana Kekaisaran. Saya baru tahu. Mendesis. Hai. Ini bukan Dali kami. Bocorkan beritanya. Jika itu masalahnya. Hal-hal mungkin telah berubah. Dapat dibujuk untuk bekerja sama.
Cari tahu pengkhianat. Jika Anda mengatakan ini, kesalahpahaman suku Bain tentang Dali, mungkin itu bisa diselesaikan. Saya akan mencoba. Namun, Bain memiliki jalan panjang untuk ditempuh. Ada juga orang barbar di sepanjang jalan. Pasukan bergerak mengejar mereka. Saya khawatir, dibutuhkan tenaga kerja dan persediaan untuk memastikan kali ini keamanan operasi. Selain itu, saya berencana untuk membawa lebih banyak beberapa sabun dan anggur berkualitas. Jika Anda mengatakan ini sebagai hati, itu juga dapat meredakan suasana. Hahaha. Ini mudah dikatakan. Saya akan meminta pengadilan untuk mengirim beberapa orang yang cakap. Sabun dan anggur. Dia bertanggung jawab atas pengadilan, dibeli dari Anda. Juga akan memberimu perak. Saya telah meminta seseorang menyiapkan dokumen bea cukai. Anda bisa pergi besok. Oke. Kemudian saya, Chen King, akan mengambil alih masalah ini. Bagus, hahaha. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Dan kepercayaan dari Istana Kekaisaran. Cobalah yang terbaik untuk membujuk Pangeran Bainbu. Haha, bagus. Tuan. Ini jauh dari Bainbu. Kebanyakan dari mereka adalah Arya berbahaya. Anda harus berhati-hati. Jangan khawatir, istri saya. Ini bukan pertama kalinya saya berada di luar negeri. Selain itu, ada Paman Yo yang menonton. Jangan khawatir tentang keamanan. Anda sedang menunggu di rumah. Saya akan segera kembali. Oke. Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen. Saya adalah utusan suku Bain. Saya atas perintah Pangeran. Datang dan tunjukkan jalannya. Pangeran mendengar bahwa Anda sedang berkunjung. Sengaja. Biarkan saya menunggu di perbatasan terlebih dahulu. Kemudian terima kasih kepada utusan. Saya tidak menyangka Pangeran. Dia benar-benar tahu tentang ini sebelumnya. Saya juga secara khusus mengirim Anda untuk memimpin jalan. Tidak apa-apa. Hemat banyak masalah. Tuan Muda pernah menyelamatkan suku kami. Yang mulia, aku selalu merindukan kebaikanmu. Terakhir kali kami bekerja sama dengan Dali gagal. Ada beberapa orang di suku itu tidak puas dengan Dali. Jadi, saya akan menjamu Anda. Anda juga baik untuk masuk negara ini. Saya di sini kali ini. Ini untuk masalah ini. Kali ini saya membawa banyak. Hatiku sendiri. Dan itu juga membawa ketulusan Istana Dali. Pemilik, kereta sudah siap. Item telah dihitung. Keberangkatan dimungkinkan kapan saja. Daerah sekitarnya telah disurvei. Tidak ada anomali. Anda dapat berangkat dengan percaya diri. Tuan Muda. Sekarang perbatasan barbar. Itu dijaga sangat ketat. Ayo lakukan. Diperlukan jalan memutar. Mungkin perlu 2 hari lagi. Tapi itu relatif lebih aman. Tidak masalah. Keamanan pertama. Mungkin ada benteng barbar di sepanjang jalan. Ada 2 benteng barbar. Tapi, kami telah mengetahuinya sebelumnya. Pergantian penjaga mereka. Jika Anda benar-benar menemukannya, jangan khawatir. Suku kami sangat akrab dengan medan ini. Anda dapat menyingkirkannya dengan cepat. Kali ini, saya tidak hanya ingin membujuk pangeran untuk bekerja sama. Kita juga perlu mencari tahu pembocor tahun ini. Dengan cara ini, hanya dengan begitu kita dapat meredakan hubungan kita. Oke, silahkan. Tuan Muda Chen, sudah lama. Aku bisa melihatmu lagi. Raja ini sangat bahagia. Yang mulia sopan. Terakhir kali di gua, saya dibantu oleh pangeran. Saya selalu mengingatnya. Sampai jumpa lagi hari ini, Yang mulia. Ini benar-benar berkat. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Inilah yang saya katakan sebelumnya. Chen King, Tuan Muda Chen. Saya bisa keluar dari gua rahasia Lifu, melarikan diri. Tapi itu semua bantuan Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen, tidak keberatan. Di dalam suku, banyak orang sangat marah pada Dali. Ada opini. Saya mengerti. Kali ini saya datang. Saya tidak hanya di sini untuk mengunjungi pangeran. Ini juga untuk Dali. Mampu bertarung dengan suku Bain. Kerja sama lagi. Saya membawa ketulusan Istana Kekaisaran. Ada juga beberapa hadiah kecil. Semoga begitu. Selesaikan keluhan kedua belah pihak. Istana Kekaisaran ini, 30.000 batu biji-bijian diberikan, 500 baut kain dan sutra, sebagai penunjang kerja sama ini. Dan sekarang di perbatasan. Selama pangeran mengangguk, itu dapat segera diangkut ke camp. Bahan-bahan ini tentu menggoda. Tapi, kebocoran terakhir tidak diklarifikasi. Saya Departemen Bain, pasti tidak akan bekerja sama dengan Dali. Tuan Muda Chen. Sejujurnya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu karena kebocoran sebelumnya. Akibatnya, suku tersebut menderita kerugian lebih dari 1.000 prajurit. Kebanyakan orang di klan berpikir, Dalilah yang sengaja membocorkan rahasia, dukungan penundaan. Jadi untuk masalah bekerja sama lagi. Kebanyakan orang di klan. Mereka semua menentang. Saya tahu kekhawatiran sang jenderal. Tapi, itu bukan kebocoran Dali. Ini mungkin Departemen Bain Anda. Ada yang tidak beres dengan dirinya sendiri. Saya di sini kali ini. Saya hanya ingin membantu pangeran cari tahu tahi lalat. Beri Dali rumah yang bersih. Saya memiliki keraguan tentang ini. Namun, saya belum memiliki bukti. Jika Anda dapat membantu saya menemukan tahi lalat ini, saya setuju dengan Dali. Berkolaborasi lagi. Yang mulia, Anda memilikinya. Objek kecurigaan. Anda. Ayo turun dulu. Adalah, Paman Yo. Atau, Anda juga keluar dulu.
Anda sedang dalam perjalanan ke sini, tapi ada kedamaian. Maksudmu? Distribusi. Tidak buruk. Aku akan mengatur untuk menerimamu. Faktanya, itu bukan sistem, tapi batu. Itu di camp barusan. Jenderal yang belum berbicara. Tepat sebelum keberangkatan. Tiba-tiba diare tidak berhenti. Dan Su tutup. Menghadapi dalih lagi, ada banyak kebencian. Jadi Anda hanya dapat mengirim Botong. Aku pergi menemuimu. Kami datang dengan cukup baik. Jenderal Butong juga berinisiatif untuk mengatakan bahwa kami menyusuri jalan, lewati orang barbar. Tahi lalat harus ada di sana. Dari mereka berdua. Tuanku, saya punya rencana. Pasti akan bisa menemukan pengkhianat. Oke. Lakukan saja seperti yang dikatakan Saudara Chen. Oh iya. Saya juga membawa sabun, dan anggur yang enak. Mereka semua adalah spesialisasi kota awan kami. Itu bisa dianggap sebagai perawatan pribadi saya. Oke. Saudara Chen memiliki hati, dalam hal ini. Saya akan menempatkan masalah kerjasama. Sisihkan untuk saat ini. Mari kita periksa pengkhianat terlebih dahulu. Masalah akomodasi. Saya sudah mengaturnya untuk saudara laki-laki saya. Jika ada kebutuhan nanti, katakan saja padaku. Maka terima kasih, Yang Mulia. Selama kita bekerja sama, Anda pasti akan dapat menemukan pengkhianat. Bersama-sama kita melawan suku-suku barbar. Bagaimana mungkin utusan itu ada di sini? Oh. Pengawal saya Yao Henian. Anda telah melihatnya. Tuan Muda Chen, Anda baru saja kembali. Saya melihat bahwa tenda ini baru saja didirikan. Datang saja dan lihat. Apakah ada yang hilang? Tempat tidur arang. Sangat bagus untuk mengirimkannya. Adapun Tuan Yao. Saya belum pernah melihatnya. Hai. Utusan tidak boleh terburu-buru pergi. Kali ini dari perbatasan ke camp. Terima kasih kepada Anda, memikat para pengejar orang barbar. Aku belum berterima kasih padamu dengan benar. Mengapa kita tidak membicarakannya? Lihatlah usia utusan. Saya harus memiliki istri dan anak-anak. Anak ini. Itu juga harus tiba. Saatnya belajar menunggang kuda. Di rumah. Ada juga seorang ibu tua. Istri dan anak-anak. Tahun sebelumnya, itu dijarah oleh orang-orang barbar. Itu hilang. Ras barbar ini memang membunuh. Saya mengikuti karavan di tahun-tahun awal saat berbisnis. Terlihat desa yang dijarah. Reruntuhan dan tembok yang rusak. Tangisan berlanjut. Jika Anda tidak bisa bergabung untuk mengusir orang barbar, hari-hari sulit di perbatasan ini. Saya tidak tahu berapa lama saya harus bertahan hidup. Oh iya. Saya ingat kemana Lau Yao pergi. Dia pasti pernah melihatnya. Kalajengking beracun di kereta. Kalajengking ini, saya diam-diam membawanya dari Dali. Awalnya dimaksudkan, tempatkan beberapa ke dalam camp barbar. Meracuni beberapa dari mereka terlebih dahulu. Setidaknya itu bisa dianggap sebagai pasukan konsumsi. Hai. Saya hanya memberitahu Anda. Ada juga Jenderal Batu dan Su. Namun, aku hanya percaya padamu. Tuan Muda Chen, jangan khawatir. Acara militer semacam ini adalah acara besar. Saya tidak akan pernah berani menyebarkannya. Oh. Saya masih punya sesuatu untuk dilakukan. Saya akan pergi dulu. Saudara Chen, laporan oleh mata-mata. Orang barbar telah berada di sini selama beberapa hari. Telah mengatur ulang pasukan. Dia bergegas ke Dali. Situasi di Dali tidak terlalu optimis. Yang Mulia, Tuan Muda Chen, mata-mata barbar mengirim pesan. Perkemahan barbar semalam. Ada ratusan ayam jantan lagi. Mereka bebas di sekitar camp. Sepertinya menjaga dari sesuatu. Benar saja. Segera bawakan saya kain itu. Adalah. Mengapa pangeran tiba-tiba meraih kain itu? Dia adalah seorang menteri tua dari suku itu. Apakah Anda dari Dali? Apa artinya menyihir pangeran? Jenderal Su, jangan khawatir dulu. Tunggu beberapa saat untuk mengetahui. Ayo. Cicipi anggur lembut dari kami. Anggur susu dari suku Anda. Sedikit lebih lembut. Ham. Tuanku, aku dianiaya. Mengapa kamu mengikatku? Apakah Chen King di depanmu? Bicaralah buruk tentang saya. Aku bersalah untuk bertanya padamu. Ayam jantan di camp barbar. Dari mana asalnya? Apakah Anda tidak tahu tentang ini? Saya. Urusan barbar. Saya bersama Anda beberapa hari yang lalu. Jenderal Batu. Dan Jenderal Su. Ada 3 jenis pembicaraan. Strategi melawan orang barbar. Saya memberitahu Jenderal Batu. Camp itu dibanjiri air. Apa yang dikatakan Jenderal Su adalah gali terowongan untuk serangan mendadak. Yang saya bicarakan adalah menggunakan kalajengking beracun. Mengganggu orang barbar. Tapi sekarang orang barbar memiliki ayam jantan. Ayam jantan adalah yang paling terkendali. Serangga beracun seperti kalajengking dan kelabang. Apakah Anda masih ingin berdalih? Ternyata itu adalah obrolan ringan beberapa hari yang lalu. Ternyata menangkap mata-mata. Saya tidak bermaksud mengkhianati suku itu. Tahun lalu. Obat yang bisa menyembuhkan penyakit ibu saya. Hanya orang barbar yang memilikinya. Dia menemukan saya, utusan barbar. Kata-kata, selama saya menyampaikan informasi kepada mereka, dia mengobati penyakit ibu saya. Di awal, saya hanya memberi mereka beberapa intelijen yang tidak relevan. Tapi kemudian, saya
Saya tidak bisa menahannya. Anda tahu Anda membocorkan informasi. Biarkan suku kalah. Berapa banyak prajurit? Biarkan berapa banyak ibu? Apakah Anda kehilangan putra Anda? Serat ke bawah dan tangani dengan hukum militer. Ibumu, aku akan membantumu mendukungku. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Rencana Tuan Muda Chen sangat bijaksana. Ada banyak kesalahpahaman dengan Dali sebelumnya. Hari ini, saya melihat bahwa Tuan Muda Chen pemberani dan strategis. Baru saja belajar tentang Dali. Sumur bukanlah orang yang berbahaya. Ada seorang Tuan Muda bernama Chen yang menengahi dari antara mereka. Dia juga bisa mengetahui mata-mata itu. Kesalahpahaman antara Departemen Bain saya dan Dali akhirnya terurai. Tuan Muda Chen. Hari ini saya akan menulis bagian musik dagu, dokumen dengan Dali. Itu akan dikirim kembali ke Dali mulai sekarang. Perlakukan aku dan Jenderal Dali. Setelah membuat rencana, segera kirim pasukan. Tahap 4. Golgard Dali. Akhirnya langkah penting telah diambil. Tuan Chang. Chen King. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Berita datang dari Departemen Bain. Pangeran Bilik. Dia secara pribadi memimpin kavaleri untuk menyerang orang barbar. 10.000 kavaleri lainnya dikirim mendukung Dali. Segera saya akan bisa memberikannya kepada pangeran. Tentara bertemu. Tuan kesalahpahaman. Tapi saya sedang dalam perjalanan kembali. Saya melihat orang barbar terdekat, gerakan yang sering. Saya tidak tahu seperti apa situasi pertempuran di garis depan. Sayangnya. Anda telah menjalankan misi selama setengah bulan. Orang barbar. Itu diselenggarakan 2 kali. Serangan besar-besaran. Sekarang mereka menyerang kota-kota perbatasan. Yuzhou. Putra mahkota harus melakukannya sendiri. Kenakan baju besi Anda dan pergilah ke medan perang. Baru kemudian dia hampir tidak menguasai kota. Yang Mulia Putra Mahkota secara pribadi memimpin ekspedisi. Situasi di kota Yuzhou itu bisa menjadi lebih baik. Untungnya, Anda memindahkan Departemen Bain. Begitu kavaleri Bilik tiba, orang-orang barbar menunda serangan mereka. Tentara pangeran akhirnya mendapat jeda. Hanya apa? Bagaimana dengan unit artileri kami? Saya melihat surat kabar militer ini. Sumur itu tidak menyebutkan unit artileri. Saat itu, dia berkata, terserah itu untuk membalikan gelombang perang. Tapi mengapa tidak ada gerakan sekarang? Sayangnya, meskipun artilerinya kuat, tetapi transportasi telah menjadi jalan buntu. Ada banyak jalan pegunungan di Yuzhou. Kereta kuda tidak bisa dilewati. Sekarang artileri semuanya dihentikan. Desa Lijia, 30 mil jauhnya dari Yuzhou. Istana kekaisaran awalnya ingin memikat musuh jauh terlebih dahulu. Jenderal orang barbar, umpan ke sekitar desa Lijia. Penyergapan dengan artileri. Tapi dengan cara ini, Yuzhou. Saya khawatir itu akan rusak dulu. Kerugiannya terlalu besar. Tuan, Anda sekarang. Sebuah surat disiapkan untuk putra mahkota. Biarkan dia memerintahkan artileri. Segera bergegas ke kota Yuzhou. Transportasi artileri. Serahkan saja padaku. Anda benar-benar memiliki cara untuk mengangkut artileri. Oke. Orang tua. Ini penanya. Paman Yo. Setelah kami kembali dari Bain Bu. Dia segera datang ke Akademi Qingyun. Situasi medan perang berubah dengan cepat. Saya harus pergi dulu. Kota Yuzhou. Anda pulang dulu. Beritahu Xiaorong, kakak ipar. Jangan khawatirkan saya. Pemilik. Berhati-hatilah sepanjang jalan. Tuan Muda Chen. Kami telah menerimanya. Pemberitahuan dari Yang Mulia Putra Mahkota. Sebagian besar unit artileri sudah berangkat. Hanya beberapa orang yang tersisa untuk menjaga di sini. Artileri ada di sini. Saya perlu memeriksanya. Transportasi dapat diatur hanya setelah konfirmasi benar. Oh, Tuan Muda baru saja memeriksa. Anda benar-benar bisa menempatkan ini. Orang-orang besar dikirim ke Yuzhou. Meriam seperti itu berat. 400 pound. Komandan yakinlah. Anda mengambil saudara-saudara Anda. Meskipun kepergian, saya akan berada di medan perang tepat waktu. Itu Tuan Muda. Sistem. Semua artileri. Semua disimpan di ruang sistem. Putra mahkota. Anda harus bertahan. Saya datang. Prajurit. Tunggu. Bala bantuan dari suku Bain. Segera hadir. Terburu-buru.
Ambil kota Yuzhou. Yang Mulia Putra Mahkota. Yang Mulia Putra Mahkota. Artileri akan datang. Sistem. Artileri. Pengapian. Pengapian. Mengapa monster semacam ini lagi? Mengapa begitu kuat? Saudara, terburu-buru. Ah. Tarik dengan cepat. Penarikan. Chen King. Anda benar-benar. Kami adalah Dali, pahlawan hebat. Tanpamu. Hai. Kota Yuzhou, saya khawatir ini sudah berakhir. Yang Mulia Putra Mahkota, adalah tugasku untuk melindungi Dali. Yang Mulia Putra Mahkota, pemimpin klan saya, dia tahu bahwa dia adalah musuh Dali. Itu adalah kesalahan besar. Saya secara khusus diperintahkan untuk datang dan menegosiasikan perdamaian. Kemudian lihat. Apa ketulusan Anda? Selama Dali bersedia menghentikan permusuhan, kami bersedia kembali. Semua kota yang direbut sebelumnya. Chen King. Bagaimana menurut Anda? Saya mengerti. Tidak terlalu tulus. Departemen kami masih bersedia dalam 10 tahun. Fakta yang tidak lagi berperang dengan Dali. Setiap tahun, itu juga akan pergi ke Dali. 100.000 batu biji-bijian dipersembahkan sebagai upeti. Hai. Dan kompensasi Dali. 500.000 tael perak. Penting untuk memastikan bahwa apa yang Anda katakan bisa tulus. Jika orang barbar menyesalinya di masa depan, apa yang harus saya lakukan? Sama sekali tidak ada niat menyesal. Kami bersedia mengambil sumpah darah. Jika ada pelanggaran, suku barbar bersedia menjadi pengikut Dali selama beberapa generasi. Jangan pernah memberontak. Dalam hal ini. Kemudian menandatangani perjanjian damai jika dia berani berubah pikiran. Saya adalah orang pertama yang tidak setuju. Mulai sekarang. Saya datang ke Dali. Gencatan senjata dengan orang barbar. Pengepungan Yuzhou telah dicabut. Saya datang ke Dali. Kemenangan besar. Host terdeteksi. Capai tujuan tahap keempat. Para penjaga sangat jauh. Kemajuan dominasi saat ini adalah 80%. Tujuan fase 5. Kekuasaannya menjangkau pengadilan dan publiknya meminta untuk masuk pengadilan untuk menjadi pejabat. Kelas harus mencapai kelas 1. Chen King. Pertempuran ini. Anda. Ini adalah kontribusi yang luar biasa, yang mulia. Sekarang orang-orang barbar telah mundur. Suku Bain juga setuju untuk berpartisipasi dalam Dali menjadi bersahabat satu sama lain. Ini adalah hasil terbaik. Saya akan kembali ke ibu kota mulai sekarang. Anda sebaiknya pergi dengan saya. Terima kasih telah mengundang Yang Mulia Putra Mahkota. Saya ingin pulang dan beristirahat selama setengah bulan. Dia diangkat ke posisi pejabat lagi. Sekarang Anda tidak dapat memasuki pengadilan sebagai pejabat. Tidak demikian. 100% dari kemajuan dominasi. Saya tidak tahu setelah menyelesaikan tugas. Hadiah apa yang akan diberikan sistem kepada saya? Lebih baik istirahat selama setengah bulan. Xia Orong dan saudara ipar Liu masih menungguku pulang. Iya. Sebelumnya disimpan di benda-benda di luar angkasa. Itu juga bisa dihapus. Oke. Melihat token ini seperti melihat anak yatim piatu. Nanti. Jika ada keadaan darurat, Anda bisa pergi ke ibu kota untuk menemukan saya. Sepanjang jalan. Pengungsi banyak dari itu 3 kali lebih banyak. Meskipun orang barbar mundur. Tapi rumah orang-orang ini, saya khawatir itu sudah lama terbakar. Hai, orang tua. Anda melarikan diri dari kelaparan. Datanglah ke Yunzen. Mengapa begitu banyak orang datang ke Yunzen? Tuan muda berasal dari negara asing. Kami semua adalah desa Sujia. Mereka melarikan diri dari Kabupaten Anhui. Orang barbar menduduki desa. Istana Kekaisaran hanya mengirim pasukan untuk mengusir orang. Tapi dia tidak peduli dengan kami. Tunawisma. Saya mendengar bahwa Yunzen memilikinya. Chen King Gongzi. Itu juga dapat digunakan sebagai senjata dan sabun. Kota ini dipertahankan dengan kuat. Ini juga memungkinkan penduduk desa untuk memiliki cukup makan. Kami hanya ingin mengemis makanan. Ahem. Hai. Jangan menghalangi jalan. Itu menunda pekerjaan pejabat itu. Tangkap kalian semua dan kirim mereka ke tentara. Berhenti. Ini adalah orang-orang yang melarikan diri. Mengapa kamu begitu sombong? Ini Tuan Muda Chen. Tidak di perangkat kita sendiri untuk mengusir mereka. Itu diatur oleh atas. Kata-kata, ada terlalu banyak pengungsi yang takut menimbulkan masalah. Mari kita kendalikan sedikit. Pergi ke samping. Jangan menghalangi jalan. Ambil uangnya. Pergi membeli makanan dan obat-obatan. Oh, terima kasih. Paman Yo. Semuanya baik-baik saja di rumah. Tentu saja Yo lamaku ada di sini. Siapa yang berani menimbulkan masalah? Tuan. Sayangku, kamu akhirnya kembali. Anda di sepanjang jalan. Aku benar-benar takut sesuatu akan terjadi padamu. Jangan khawatir. Bukankah saya kembali? Dalam perjalanan, saya bertemu dengan beberapa pengungsi. Itu tertunda untuk waktu yang lama. Lihat kalian berdua. Xiao Dongseng terlihat seperti pengantin baru.
Saudara Chen, Anda tidak berada dalam periode ini. Bisnis toko sabun dan minuman keras, semuanya sangat bagus. Ini ada di sana di ibu kota. Saya memesan 500 potong sabun lagi. Stok toko minuman keras ini, semuanya terjual habis. Pekerja menyeduh dalam semalam. Pemilik, saya harus memberitahu Anda sesuatu. Beberapa waktu lalu, terjadi perang perbatasan. Saya khawatir karavan akan dalam bahaya. Berdiskusi dengan anggota tim, tidak ada karavan yang dikirim. Hanya di sekitar Cloud Town, pengiriman. Penting untuk melakukannya dengan baik dan aman. Itu benar. Ketika saya kembali, saya melihat banyak pengungsi di kota itu. Mengapa setelah perang berakhir? Pengadilan ini, tidak ada yang dikirim untuk menyelesaikannya. Saya meminta seseorang untuk pergi ke Yamen untuk bertanya, tetapi pejabat Istana Kekaisaran mengatakan, Istana Kekaisaran sibuk menghitung kerugian pasca perang. Bagaimana bisa ada pengungsi kontrol lalu lintas udara? Pengadilan seharusnya tidak reaksi ini. Saat berpisah, Yang Mulia Putra Mahkota juga memberitahu saya. Setelah kembali, pastikan untuk membiarkan orang-orang di bawah ini. Dia pergi untuk memungkinkan kembali para pengungsi. Apa yang salah? Saya akan pergi ke Akademi Qingyun. Saya bertanya pada Tuan Chang. Oke. Bolehkah saya bertanya apakah Tuan Chang ada di sini? Saya Chen King. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk mencarinya. 2 hari sebelum guru menerima surat rahasia. Kemudian wajahnya sangat jelek. Katanya, saya akan pergi ke ibu kota. Kemudian dia pergi dengan tergesa-gesa. Belum kembali sampai sekarang. Surat itu masih ada. Ketika Tuan Chang pergi, ada sesuatu yang harus dipesan. Surat itu diambil oleh guru. Aku hanya mendengarnya bergumam. Apa? Berbicara tentang ibu kota. Saya khawatir akan ada kecelakaan. Oke. Lalu saya akan pergi dulu. Jika ada kabar dari Tuan Chang, silakan hubungi saya sesegera mungkin. Oke Tuan Muda Chen. Pengadilan ini dapat melakukan segala kemungkinan untuk membuat masalah. Jika tidak, saya akan mendominasi target. Dia tidak menerimanya. Bebek yang dimasak. Itu juga bisa membuatnya terbang. HMPH. Oh. Hai Tuan Muda. Ibu saya dan saya sudah. Saya belum makan selama 3 hari. Tidak ada cara untuk memikirkannya saat ini. Lebih baik memasukkan energi, bantu para pengungsi ini. Ikutlah denganku. Aku akan mengajakmu makan makanan enak. Oke. Ini bagus, Anda lihat. Tuan. Bagaimana dengan Anda membawa seorang anak kembali? Bertemu di jalan. Saya belum makan selama beberapa hari. Bawa dia kembali untuk makan. Oh, itu benar-benar menyedihkan. Ayo, anak, bawa Anda untuk makan sesuatu. Desa itu adalah bulan besar. Mengapa kamu di sini? Saya di sini untuk memesan anggur dari kakak ipar Liu. Yang barusan adalah anak-anak pengungsi. Sepanjang jalan, ada banyak anak seperti ini. Cukup menyedihkan untuk dilihat. Atau, mari bantu mereka. Itulah yang saya maksud. Karena Istana Kekaisaran tidak peduli, saya akan mengurusnya. Saya juga menambahkan orang. Panci di restoran saya besar. Anda bisa mengukus lebih banyak roti kukus dan menggoreng beberapa sayuran. Biarkan semua orang cukup makan. Tetapi begitu banyak pengungsi. Bagaimana kita bisa memiliki cukup makanan? Saya di sini kali ini. Ini untuk masalah ini. Sebelum, keponakan Chen Qingxian, benih untuk penduduk desa dipanen. Mengocok banyak biji-bijian, plus. Tim transportasi, berhenti sejenak. Banyak biji-bijian yang tidak terjual. Sekarang Chen Jiashai, ada banyak kelebihan makanan untuk meringankan korban. Jangan khawatir, semuanya. Roti kukus akan datang. Ayo. Semua orang makan perlahan, tidak cukup. Jangan terburu-buru. Tuan Muda Chen, bodhisattva yang hidup. Ambillah. Makan lebih banyak. Kami semua dari Dali. Kita seharusnya saling membantu. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Biarkan semua orang menjalani kehidupan yang baik. Ayo. Ambillah. Milik Anda. Putri. Mengapa kamu di sini, Putri? Tuan Muda Chen seharusnya tidak keras. Saya melarikan diri. Bulan besar. Anda pergi dan bantu saya menonton gudang bubur. Aku akan pulang dulu. Sesuatu. Jangan khawatir, saya di sini. Putri. Apa yang terjadi di Beijing baru-baru ini? Mengapa Anda akan diburu? Sesuatu terjadi di istana. Kakakku akan pergi ke Yuzhou. Dalam perjalanan kembali dari perang, disergap oleh orang-orang Raja Xian. Sekarang tidak diketahui. Raja Xian. Dia berani menjawab. Yang Mulia Putra Mahkota mengambil tindakan. Ayahnya sakit parah. Raja itu nyata. Kai telah berada di atas takhta untuk waktu yang lama. Kali ini, sementara saudara laki-laki saya memimpin pasukan di luar. Siapkan penyergapan langsung di tengah. Dia takut pada Tuan Chang. Gunakan identitas Tuan Pangeran. Para menteri bergabung untuk menyerangnya. Dia memalsukan surat dari Pangeran. Dia menipu Tuan Chang untuk memasuki istana. Begitu Tuan Chang memasuki gerbang istana, dia dibawa ke penjara. Bahkan saya pergi untuk meminta audiensi. Mereka semua ditolak. Sepertinya, Raja Xian ingin menutupi langit dengan satu tangan. Putri, bagaimana Anda melarikan diri? Saya tidak berpikir itu benar. Biarkan pelayan istana pribadi. Bantu aku mengalihkan pengejar. Kemudian saya melewati lorong rahasia di istana. Diam-diam melarikan diri, di sepanjang jalan. Orang-orang terus mencari saya.
Sang putri merasa lega. Sekarang Anda berada di Yunsen. Saya pasti tidak akan biarkan Anda mengalami kecelakaan. Hanya saja, prioritas utama sekarang ini untuk menemukan yang mulia putra mahkota. Keberadaan Putri. Bisakah Anda gambar potret pangeran? Tidak masalah. Ham. Suzong. Kirim seseorang segera. Lukis gambar ini. Transkripsikan 100 eksemplar. Didistribusikan kepada saudara-saudara dari Tindak. Biarkan mereka mengikuti Yuzo ke ibu kota. Mencari sepanjang jalan. Pokoknya, Anda harus menemukan ini. Jangan khawatir. Saya akan membuat pengaturan. Beritahu saudara-saudara. Perhatikan keselamatan di jalan. Temui orang yang mencurigakan. Jangan berjuang keras. Lindungi diri Anda. Itu benar. Biarkan anak panah dan karavan. Siapkan busur dan panah Anda. Dalam keadaan darurat. Itu juga bisa dijaga dari. Saya akan pergi. Yang mulia putri. Jangan khawatir. Yang mulia putra mahkota. Orang baik memiliki penampilan alami mereka sendiri. Itu akan baik-baik saja selama kita bergegas. Itu pasti tidak akan diizinkan. Rencana Raja Xian berhasil. Terima kasih, Tuan Chen. Jika bukan karena Anda, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Hubungi semua orang di sini hari ini. Ada dua hal. Atur. Kakak ipar Liu. Pabrik sabun dan bisnis kilang anggur kami. Berhenti sebentar. Lakukan segala upaya untuk membantu para pengungsi. Oke, Saudara Chen. Jangan khawatir. Paman Yonggu. Sekarang para pengungsi di luar kota semakin banyak. Aku ingin merepotkanmu dengan sesuatu. Beberapa pengungsi pertama kali menetap di Chenjiasai. Kecuali orang tua, lemah, wanita dan anak-anak. Jika Anda bisa bertani, Anda akan membangun rumah orang lain yang mau bekerja. Juga mengurus makanan dan akomodasi. Dan setiap hari bayar untuk pekerjaan. Tunggu sampai mereka memiliki tabungan. Jika Anda ingin tinggal, tetap. Mereka yang mau pergi tidak akan dihentikan. Yah, itu bagus. Ada banyak kamar kosong di Chenjiasai. Biarkan saja para pengungsi hidup. Chenjiasai. Ada juga kilang anggur dan pabrik sabun. Beberapa pengungsi juga dapat dimukimkan kembali. Hal kedua. Saya ingin menemani Putri Liro pergi ke ibu kota. Raja Xian memenjarakan Tuan Chang. Keberadaan yang mulia putra mahkota tidak diketahui. Ibu kota sekarang dalam kekacauan. Saya harus pergi melihatnya. Mari kita lihat apakah kita bisa menyelamatkan Tuan Chang. Ngomong-ngomong, cari tahu keberadaan pangeran. Tuan, Anda tidak bisa pergi ke ibu kota. Ibu kota terlalu berbahaya. Raja Xian. Bahkan putra mahkota berani menyakitinya. Jika Anda pergi ke ibu kota, bukankah itu domba di mulut harimau? Iya, Saudara Chen. Kami melakukannya dengan baik di Yunsen. Mengapa menjelajah ke ibu kota? Saya tahu ibu kota itu berbahaya, tapi Tuan Changlao memiliki kebaikan kepada saya. Yang mulia putra mahkota juga mempercayai saya. Putri Liro. Itu bahkan lebih putus asa. Datanglah kepadaku. Selain itu, Raja Xian berencana untuk merebut tahta dan membiarkannya naik tahta. Orang-orang Dali akan menderita lagi. Saya tidak bisa menontonnya. Saksikan hal-hal ini terjadi. Kuncinya kali ini. Jika Anda tidak bergerak, saya akhirnya mengalami kesulitan. Kepercayaan yang dibangun pada pangeran itu runtuh. Kapan saya harus melakukannya? Hanya dengan itu dia bisa dipromosikan ke peringkat pertama. Mencapai kepercayaan 100%. Ayo pergi besok. Ada karavan besok. Saya ingin mengirim sekumpulan sabun dan anggur ke ibu kota. Mari kita campur di dalamnya. Itu tidak akan terlihat. Tuan Muda Chen. Apa yang harus saya lakukan? Jangan khawatir, saya punya cara. Ini adalah pil penyamaran. Saya mulai sebagai penebang kayu, dibawa ke tanganku. Setelah Anda memakannya, saya diam-diam memikirkan istri saya di dalam hati saya. Penampilan Shen Xiaorong, Anda akan menjadi dia. Meskipun hanya ada waktu untuk setengah batang dupa. Tapi mari kita berbaur ke kota dulu. Pil penyamaran yang diberikan oleh sistem akhirnya berguna. Pil penyamaran ini adalah dewa sejati. Bahkan aku cepat, saya tidak bisa mengenali diri saya sendiri. Zhao, penjaga toko ibu kota, saya telah melihat pemiliknya. Kaisar tua itu sakit parah. Putra mahkota menghilang. Raja Xian memonopoli pemerintah. Dia juga secara palsu menuduh putra mahkota berkolusi dengan orang-orang barbar. Anda menulis kepada saya. Dia bilang dia ingin saya bertanya. Changde dan banyak pangeran di istana. Semuanya terlibat dan dipenjara. Bagaimana pembagian penjara surgawi? 3 kali penjaga. Semua kroni. Jika Anda mendekat, Anda akan diinterogasi. Kemarin pria di toko lewat. Juga diminta untuk waktu yang lama. Saya harus memikirkan cara. Selamatkan Tuan Chang terlebih dahulu. Penyelenggara saat ini mengalami peristiwa yang terdeteksi. Hal ini terkait dengan peningkatan nilai dominasi. Tugas dibuka secara otomatis. Ding memicu tugas. Dapatkan penjaga penjara surgawi. Peta distribusi. Hadiah misi. Kunci utama.
Temukan beberapa saudara laki-laki untuk berdandan sebagai penjual sayuran. Pergilah ke sekitar penjara surgawi untuk bertanya. Temukan wajah yang sudah dikenal untuk mendapatkan peta distribusi penjaga. Jaminan untuk melakukannya dengan baik. Pemilik. Itu selesai. Kerabat Lao Zhang. Itu adalah penjaga penjara surgawi. Saya membelinya. Menggambar peta distribusi. Penjaga berganti setiap malam pukul 1 siang. Ada celah setengah batang dupa. Selamat telah mendapatkan kunci utama. Ruang sistem manusia yang ada. Dengan gambar dan kunci. Dapat menyelamatkan Tuan Chang. Saya menemukan cara untuk menjatuhkan Raja Xian. Ini malam yang besar. Bagaimana orang bisa melakukannya? Lebih baik tidur nyenyak sendiri. Ding memicu tugas. Selamatkan Changde dan pejabat partai pangeran. Hadiah misi. Bom asap yang dapat membantu melarikan diri. Bagus. Saya benar-benar hanya ingin tertidur. Beri aku bantal. Pergi. Ham. Hai. Tuan Chang. Apakah Anda baik-baik saja? Ahem. Chen King. Bagaimana kamu bisa berada di sini? Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Periksa dengan cermat malam ini. Yang Mulia Raja memiliki perintah. Pelanggar berulang tidak boleh diizinkan melarikan diri. Sistem granat asap. Ham. Siapa yang ada di dalam? Masuk dan lihat. Ah. Terima kasih, Putri dan Tuan Muda Chen. Tuan, saya masih punya satu. Hal-hal yang lebih penting. Yang Mulia Putra Mahkota hilang. Anda tahu di mana dia berada? Oh. Kedai Sun Weilou di Yuzhou. Ini adalah salah satu benteng pangeran. Menurut pangeran, lokasi pembunuhan berspekulasi. Yang Mulia Putra Mahkota harus ada di sana. Kirim seseorang segera. Pergi ke restoran Sunway di Yuzhou. Temukan pangeran. Itu pemiliknya. Itu benar. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Sebelum Kaisar tua jatuh sakit parah, diam-diam menulis dekret suksesi. Itu jelas diteruskan ke putra mahkota. Raja menangkapku. Itu hanya untuk bertanya. Keberadaan dekret itu. Di mana dekret itu sekarang? Di ruang kerja Kaisar. Tingkat kedua rak buku. Lantai 3 di sebelah kiri, di balik analek. Ada mekanisme. Mekanisme ini dapat dibuka. Kisi-kisi tersembunyi di lantai. Dekret. Itu tersembunyi di sana. Jika kita bisa menyelinap ke istana, dapatkan dekret. Dapat menunda raja. Waktu suksesi. Beli waktu untuk pangeran. Aku akan pergi bersamamu. Saya lebih akrab dengan istana. Ham. Selain itu, saya punya rencana lain. Ini dapat memungkinkan kita untuk mendapatkan dekret dengan lancar. Strategi apa? Apakah Anda ingat? Pil transfigurasi. Sistem. Pil transfigurasi. Ketika saatnya tiba, kamu telah menjadi seperti raja. Aku berpura-pura menjadi pelayanmu. Sekarang penjara dirampok. Raja Xian tidak boleh berada di istana. Kami mengambil kesempatan ini, menyusup ke istana. Cepat dan kembali. Berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan khawatir, Tuan. Anda di sini. Jika seseorang bertemu dengan Anda, katakan saja, tugu peringatanmu telah jatuh di ruang kerja kekaisaran. Kembalilah dan dapatkan lipatannya. Oke. Menemukannya.
Yang mulia, larut malam di sini. Mungkin ada hal-hal penting. Raja ini memiliki salinan laporan. Saya jatuh ke dalam ruang kerja kekaisaran. Saya akan datang dan mengambilnya. Kalian pergi berpatroli. Adalah menemukannya. Sekelompok limbah. Bahkan beberapa di penjara. Orang tua itu tidak tahan. Dapatkan kembali untukku. Gali mereka 3 kaki ke dalam tanah. Berikan mereka padaku juga. Tangkap kembali. Dan Chen King itu. Lihat yang mulia. Yang mulia, bukankah itu di ruang kerja kekaisaran barusan? Apa yang Anda katakan? Posisi rendah, tepat saat berpatroli. Saya bertemu pangeran, pergi ke ruang kerja kekaisaran. Dia bilang dia lupa mengambilnya karena dia lupa mengambilnya. Kembali dan dapatkan tugu peringatan. Raja ini hari ini. Saya belum pernah ke ruang belajar kekaisaran sama sekali. Ada laporan mata-mata. Chen King telah aktif di ibu kota baru-baru ini. Orang ini dan putra mahkota selalu berbudi luhur. Interaksinya sangat dekat. Sesuatu yang mewah juga dibuat. Bawahannya curiga. Itu bisa jadi Chen King dan yang lainnya. Menyamar. HMPH. Oke, Chen King. Sepertinya. Dirampok Changde. Itu juga geng mereka. Mereka datang ke ruang kerja kekaisaran. Pasti untuk mencari dekret suksesi. Tidak sabar menunggu lebih lama lagi. Kirim pesanan ke bawah. Besok pagi, upacara penobatan diadakan. Saya ingin semua orang tahu. Negara Dali. Ini milikku. Apa yang ada di dalam tas? Itu bawahan, jadi mari kita lakukan. Chen King, putra mahkota. Dan benda tua itu Changde. Tidak ada dari kalian yang bisa menghentikanku. Bagus. Sekarang lihat Su Zong. Bisakah pangeran ditemukan dengan lancar? Pemilik. Saudara laki-laki kami menemukan pangeran. Yang mulia putra mahkota ada di Yuzhou. Mengumpulkan Raja Manifest. Bukti penggelapan perak bantuan bencana. Dalam perjalanan kembali. Bagus. Ayo tindak. Lindungi pangeran di sepanjang jalan. Adalah pemilik. Oh tidak. Raja Xian akan mengumumkan suksesinya hari ini. Apa? Masalahnya telah sampai pada titik ini. Hanya itu yang ada. Tuan Muda Chen. Apa yang bisa dilakukan? Masuk ke istana. Anda gila. Sekarang Raja, kami dicari di mana-mana. Diperkirakan belum mencapai gerbang istana. Kami akan ditangkap. Masuk ke istana. Tapi tidak. Memasuki istana sebagai Chen King. Ah. Anda ingin menggunakan pil penyamaran. Berpura-pura menjadi seorang pangeran. Tapi sekarang dia sudah tahu. Anda akan menyamar. Saya khawatir. Tidak akan mudah mempercayai Anda. Itu benar. Lihat ini. Liontin Giok pangeran. Lihat Liontin Giok ini. Seolah-olah dia telah melihat putra mahkota. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Terakhir kali orang barbar dikalahkan. Yang mulia putra mahkota menghadiahi saya. Oh. Oke. Ada Liontin Giok ini. Ini pasti akan berlarut-larut untuk sementara waktu. Perlambat. Putra mahkota. Apa? Paman Huang, itu adalah putra mahkota. Penobatan hari ini. Mengapa kamu tidak memberitahu yatim piatu itu? Di tangan orang yang kesepian. Tapi ada dekret dari mendiang kaisar. Itu tertulis di atas. Penerus tahta sendirian. Jangan tertipu olehnya. Orang ini sama sekali bukan seorang pangeran. Dia adalah seorang pangeran yang menyamar sebagai penyamaran. Pangeran sejati. Telah meninggal dalam perjalanan pulang. Anda mengatakan bahwa saya bukan seorang pangeran. Siapa kesepian itu? Bagaimana Anda tahu? Saya menyamar. Anda adalah Chen King. Penduduk asli Chenjiashai di Yunsen. Anda mendapat bantuan dengan Pangeran Bainbu. Pangeran Bainbu. Saya juga pergi ke pemerintah Yunsen. Minta properti Lifu untuk Anda. Ini Anda. Berkolusi dengan suku Bain, membunuh pangeran. Sekarang saya ingin menyamar. Penampilan pangeran. Mencoba membawaku pergi. Negara keluarga Li. Paman Huang. Anda berbicara tentang sihir soliter terlebih dahulu. Dikatakan juga bahwa bagian gagap soliter juga dikatakan. Ini benar-benar semakin tua. Semakin imajinatif Anda. Apa yang dikatakan Raja Xian benar. Tadi malam ketika saya sedang berpatroli di istana. Lihat dengan mata kepala sendiri. Raja Xian muncul di ruang kerja kekaisaran istana. Percayalah padaku tadi malam. Saudara-saudara yang bertugas. Saya juga melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu jelas sudah lama hilang. Yang mulia Raja. Tiba-tiba muncul di istana. Orang ini pasti akan tahu cara menyamar. Jangan tertipu olehnya. Anda mengatakan. Anda telah melihat dua raja. Bagaimana Anda tahu? Raja di depanku itu nyata. HMPH. Ini saya. Liontin Giok eksklusif Daliwang. Itu diukir dengan nama saya. Seperti yang diketahui semua orang, Yang Mulia Putra Mahkota. Di mana Liontin Giok Anda? Liontin Giok kesepian.
Hari, tali putus. Jadi, tidak diikat di pinggang. Bagaimana? Paman Huang, Yang Mulia Putra Mahkota telah hilang begitu lama. Siapa tahu? Apakah Anda membunuh Yang Mulia Putra Mahkota? Kemudian mengambil liontin gioknya. Menteri, Anda dapat mengirim seseorang untuk menyelidiki. Chen Jiashai, Chen King. Apakah itu muncul di Departemen Bain? Kemudian saya membawanya bersama saya. 100 ton bubuk mesiu muncul di medan perang pangeran. Selalu tua. HMPH. Chen Jiashai. Memang ada Chen King. Chen King, saya pergi ke Bain Bu. Hanya. Ini adalah keputusan antara pangeran dan saya. Biarkan Chen King pergi ke suku Bain, dinegosiasikan. Pasti. Karena demikian, kamu bukan seorang pangeran yang berpura-pura. Jadi mengapa Chen King dari Chen Jiashai hilang? Sementara pangeran yang telah hilang begitu lama, tiba-tiba muncul. UPS, obatnya telah berlalu. Lihat. Apakah wajahnya berubah? Misalnya telah benar-benar berubah. Ini Anda, Chen King. Apa yang terjadi? Menjebak pangeran sampai mati. Pengunjung, apakah itu penyamaran? Seret dia keluar dan penggal kepalanya. Siapa bilang mati sendirian? Tuan. Kami sekarang. Saya tidak sabar menunggu Yang Mulia Putra Mahkota tiba. Setelah suksesi raja selesai. Sudah terlambat untuk apapun. Saya akan minum pil penyamaran ini dulu. Pergi ke istana dulu. Setelah pangeran kembali, biarkan dia membawa bukti kejahatan yang dikumpulkan. Pergi ke istana. Gulingkan Raja Xian. Oke. Yang Mulia Putra Mahkota. Itu adalah Putra Mahkota. Saya mengerti. Siapa bilang dia mati sendirian? Orang-orang rumput Chen King. Salam untuk Yang Mulia Putra Mahkota. Tuan Muda Chen. Pengecualian dari upacara. Yatim piatu. Alasan hilangnya. Itu karena dalam perjalanan kembali ke Beijing. Bertemu dengan seorang paman yatim piatu. Artinya, pembunuhan Yang Mulia Raja Xian. Hari ini. Alasan permainan ini. Ini hanya untuk semua orang. Lihat wajah asli Raja Xian. Anda, semburan darah. Kapan raja ini akan ada? Mengirim seseorang untuk menjebak Anda, Paman Huang. Belum diterima. Sendirian di jalan. Bertemu dengan beberapa kelompok pembunuh. Tentang pembunuh ini. Tapi Anda semua ada di sana. Anda Xian Wangfu. HMPH. Bahkan jika seseorang ingin menyakiti Anda, mungkin tidak diperintahkan oleh raja ini. Mungkin. Iya. Saya ingin menjebak raja ini. Namun. Yatim piatu, terima kasih atas pembunuhannya. Jika bukan karena cedera kesepian. Kembali ke kota Yuzhou. Bagaimana Anda tahu? Orang-orang kota Yuzhou. Hidup sangat menyedihkan. Bagaimana Anda tahu? Anda berani mencuri. Dana bantuan bencana pengadilan kami. Paman Huang. Masih tidak bersalah. Lihat saja. Anda lihat. Raja ini benar-benar bertindak seperti ini. Anda membingkai. Raja Xian. Buktinya konklusif. Anda berani menyangkalnya. Anda untuk keinginan egois Anda sendiri. Menyandera kami. Dia berusaha untuk merebut tahta. Sekarang ada semua jenis perdebatan. Ini adalah tindakan pengkhianatan yang hebat. Silakan memimpin situasi secara keseluruhan. Menghukum keras Raja Xian. Pengunjung. Bawa raja dan antek-anteknya kepadaku. Hukuman berat tidak bisa dimaafkan. Anda tidak dapat melakukan ini pada raja ini. Raja ini adalah Raja Dali. Raja ini adalah Raja Dali. Lepaskan aku. Dekret Kaisar. Tahta diserahkan kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Lihat Kaisar. Hidup Kaisar. Hidup Kaisar. Tubuh datar. Chen King. Terima kasih kepada Anda. Jika bukan Anda, negara ini, saya khawatir itu akan jatuh ke tangan pengkhianat. Yang Mulia Putra Mahkota telah memenangkan penghargaan tersebut. Saya masih melakukannya. Negara dan negara dinasti Dali. Semua orang mencintaimu, meratakan. Mulai sekarang. Secara resmi naik tahta. Berusahalah untuk memerintah. Manfaat. Orang biasa. Sejak Kaisar naik tahta, dia telah sampai sekarang. Sudah seminggu. Ini menjanjikan pahala saya. Kapan akan tiba? Besok saya akan kembali ke Yunzai. Jika Anda tidak memberikannya kepada saya lagi, bukankah tidak ada kesempatan? Hai. Sistem. Anda mengatakan sebelumnya, nilai hegemoni ini 100%. Dapat kembali ke zaman modern, benarkah? Tentu saja. Sialan. Anda mengatakannya sebelumnya. Saya pikir pada saat itu, nilai dominasi mencapai 100%. Itu hanya untuk mengirim saya kembali ke zaman modern. Saya tahu ini. Saat mengalahkan orang barbar. Aku akan menemukan pangeran, minta Perdana Menteri. Saya tidak perlu khawatir banyak tentang nanti. Pertama-tama, tuan rumah Anda tidak bertanya pada saat itu. Kedua, jika itu benar-benar membuat Raja Xian berhasil, tuan rumah hegemoni Anda, itu tidak bisa benar-benar mencapai 100%. Lalu bagaimana menurutmu?
Besok saya akan kembali ke Cenjiasai. Jika Kaisar tidak menghadiahi saya, lalu bukankah saya akan seumur hidup tidak ada kesempatan? Saya tidak ingin menjalani hidup saya, menginap di tempat yang membosankan ini. Pemilik. Anda berada di siapa yang harus diajak bicara? Tidak. Apa yang kamu cari untukku? Pemilik. Kaisar mengumumkan bahwa Anda akan memasuki istana. Bagus. Itu pasti untuk menghargai saya. Di mana Zhao? Di mana Zhao? Keluar dari sini dan lihat tokonya. Bagaimana bisa ada pemilik yang lihat toko? Para pelayan santai. Hai. Jelas pemiliknya. Kamu membiarkanku keluar. Masuk dan selesaikan skor. Anda selesai berdiri sendirian di bar. Kata ya. Yang paling awal mendengar Kaisar. Dekret itu diumumkan. Anda. Paman Ben sekarang. Saya akan menerima hadiahnya. Lihat yang mulia. Sudah berakhir. Lihatlah suasana ini. Rasanya mereka tidak ingin menghadiahi saya. Yang mulia. Tuan Muda Chen ada di sini. Saya baru saja naik tahta. Ada beberapa hal-hal perlu ditangani. Terutama setelah perang. Permasalahan pemukiman kembali korban bencana. Saya mendengarnya. Anda akan menjadi korban sebelumnya. Dia menetap di Yunzhen. Dan Cenjiasai. Jadi, saya ingin meminta saran Anda. Periksa saya. Saya tidak mengenal yang mulia. Pernahkah Anda mendengarnya? Pekerja digunakan untuk bantuan. Oh. Beritahu saya secara rinci. Ini adalah pekerjaan sebagai pengganti bantuan. Ini adalah kombinasi arsitektur dan ekonomi. Dalam istilah awam, itu didanai oleh Istana Kekaisaran. Mempekerjakan pengungsi, berpartisipasi dalam rekonstruksi pasca bencana. Misalnya, dalam perang, rusak, tembok kota, jalan, kantor kabupaten, rumah. Ini semua perlu diperbaiki. Didanai oleh pengadilan. Mempekerjakan pengungsi untuk diperbaiki. Dengan cara ini tidak hanya memecahkan masalah rekonstruksi pasca bencana. Kedua, itu juga dapat memungkinkan pengungsi, melalui remunerasi tenaga kerja, dapatkan penghasilan. Isi perut Anda. Ini adalah ide yang bagus. Pesan sekarang. Hahaha. Guru saya. Katakan Anda, berbakat. Saya masih tidak percaya. Sampai jumpa hari ini. Dia benar-benar memiliki bakat seorang jenderal. Dalam hal ini, yang mulia. Lalu saya. Katakan, hadiah apa yang Anda inginkan? Yang mulia putri meminta audiensi. Masuk. Kakak Kaisar. Itu datang tepat pada waktunya. Saya sedang berbicara dengan Tuan Muda Chen. Diskusikan masalah hadiah. Tuan Muda Chen. Adikku kekaisaran. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Saya memutuskan menempatkan dia bertunangan denganmu. Yang mulia. Adikku telah meminta maaf kepada yang mulia. Kaisar meminta saudara perempuannya untuk membawa keluarganya. Adikku sudah membawa semuanya. Oke, biarkan mereka masuk juga. Lihat Kaisar. Tuan Muda Chen. Aku tahu kamu dulu miskin. Tidak ada pernikahan. Sengaja menyatukan keluarga Anda. Semuanya diundang. Biarkan Anda berada di ibu kota. Pegang satu. Pernikahan besar. Sudah berakhir. Nilai dominasi 100% saya. Selain itu, aku juga ingin membuatmu menjadi nama. Dia menduduki peringkat sebagai Perdana Menteri. Berikan padaku. Bersama-sama memerintah Dali. Terima kasih, Yang Mulia. Host terdeteksi. Capai tujuan tahap kelima. Kekuasaannya menjangkau pengadilan dan publik. Kemajuan dominasi saat ini adalah 100%. Kembali ke saluran modern diaktifkan. Silakan kembali sekarang.